Oke, sebelumnya di sini saya izin buka terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Aldila, selaku account manager dari tim Sevima yang mendampingi dari Universitas Widya Gama Malang gitu ya dalam melakukan implementasi Sevima platform. Seperti itu Bapak Ibu. Adapun nanti dari Bapak dan Ibu untuk proses pengajaran, nanti dari Bapak dan Ibu sudah bisa menggunakan aplikasi barunya Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, sebelum saya mulai mungkin ada arahan dari Pak Gigih gitu ya selaku Wakil Rektor satu ya. Kami persilakan silakan Pak Gigih barangkali ada yang ingin disampaikan untuk Bapak dan Ibu dosen sekalian. Terima kasih Mbak Aldila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada pagi hari ini kita melakukan pelatihan dengan aplikasi sistem akademik dari platform yang disediakan oleh vendor yang baru, yaitu dari Sevima. Nah, bagaimana penggunaannya? Mari kita sama-sama simak. Dan untuk berikutnya, itu saja mungkin sambutan dari saya, Mbak Aldila ya. Jadi memang ke depannya kita akan melakukan beberapa perbaikan-perbaikan termasuk pelayanan-pelayanan mengenai sistem akademik kepada mahasiswa dan terutama juga untuk penggunaannya bagi dosen. Jadi selamat mengikuti pelatihan dan eh, dengan ini kita buka pelatihannya dan mahasiswa bisa melakukan KRS dan nanti tugas-tugas sebagai dosen, ada sistem pengajaran, ada menyetujui KRS, kemudian ada kelas-kelas online mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh pihak Sevima yang diwakili oleh Mbak Aldila. Mungkin begitu, Mbak Aldila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih bagi Pak Gigih atas pembukaannya begitu ya Bapak dan Ibu. Mohon izin sebelumnya di sini saya tidak sendiri ya Bapak dan Ibu, jadi ada rekan dari tim Sevima juga dari Mbak Fitri. Jadi harapannya nanti dari Bapak dan Ibu apabila memang ada kendala baik dari login ataupun aplikasi dari Bapak dan Ibu sekalian boleh sekali silakan langsung dicat saja untuk kendalanya seperti itu. Kemudian juga Bapak dan Ibu untuk pada pagi hari ini juga menginformasikan saat ini juga sedang terselenggara ya Bapak Ibu untuk pelatihan dari sisi mahasiswa yang juga sama di jam 9 juga Bapak dan Ibu. Jadi untuk proses pelatihannya pada pagi hari ini dilakukan serentak dari Bapak dan Ibu dosen dengan saya dan juga Mbak Fitri. Nanti dengan mahasiswa ada dengan Mbak Dea dan juga Mbak Mei dari tim Sevima seperti itu. Harapannya adalah apa? Harapannya ketika nanti dari mahasiswa sudah bisa kami sosialisasikan untuk KRS-nya, nanti dari Bapak dan Ibu dosen untuk step pertama di aplikasi adalah proses bagaimana menyetujui dan juga melakukan konsultasi terkait KRS mahasiswanya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk saat ini juga apabila nanti dari Bapak dan Ibu memang ada terkendala login dan sebagainya, silakan nanti dari Bapak dan Ibu bisa chat saja atau NIP atau NIDN atau nama dari Bapak dan Ibu agar kami bantu. Adapun kalau misalnya dari Bapak dan Ibu merasa usernya masih belum ada, nanti dari Bapak dan Ibu juga bisa chat di kolom Zoom ya, agar bisa dibantu. Pada pagi hari ini juga sudah kita ditemani oleh Pak Ismail ya, selaku bagian IT. Oke, saya izin mulai terlebih dahulu Bapak dan Ibu untuk pagi hari ini nanti akan ada dua sesi. Yang pertama adalah saya coba paparkan terkait nanti dari Bapak dan Ibu fitur-fitur apa saja yang bisa Bapak dan Ibu pergunakan di Sevima Platform dan juga nanti yang kedua adalah dari sisi teknis aplikasinya ya Bapak Ibu. Izin saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, untuk share screen saya apakah sudah tampil ya Bapak Ibu? Mohon izin konfirmasinya. Sudah, Ya, Mbak. sudah oke, kelihatan. Baik. Siap, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk konfirmasinya. Oke, siap. Di sini saya izin mulai Bapak Ibu untuk Sevima Platform modul dosen ya tentunya untuk Bapak dan Ibu dosen sekalian di Universitas Widya Gama Malang seperti itu. Oke, sebelum kita coba berkenalan gitu ya Bapak dan Ibu dengan fitur-fitur yang nanti akan digunakan oleh Bapak dan Ibu, di sini saya izin ya Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan dulu. Jadi, Sevima Platform ini adalah sebuah sistem informasi akademik Bapak Ibu.
Kita basisnya adalah di cloud yang dikembangkan oleh PT Sevima atau Sentra Vidya Utama. Jadi kami ada di Surabaya ya Bapak Ibu ya untuk kantor kami. Jadi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu, selaku Bapak Ibu dosen mau main-main ke Surabaya, ke Sevima juga boleh sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Sevima ini memang fokusnya adalah untuk sistem informasi pendidikan perguruan tinggi Bapak dan Ibu, yang juga nanti digunakan untuk pengelolaan data dan juga administrasi di perguruan tinggi seperti itu. Oke, kemudian Bapak dan Ibu untuk goals pada pagi hari ini adalah karena terkait sosialisasi dosen, jadi tujuannya adalah dari Bapak dan Ibu sekalian yang join pada Zoom pada pagi hari ini dapat melakukan proses operasional perkuliahan itu secara online seperti itu. Kemudian dari Bapak dan Ibu dosen juga sudah bisa menginputkan portofolio di dalam sistem. Sebenarnya goalsnya nanti dari Bapak dan Ibu ini adalah proses operasional perkuliahannya baik dilakukan secara daring ataupun luring, nanti proses pencatatan atau pendataan sudah bisa dilakukan di aplikasi yang baru ya, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Oke, kemudian saya izin next. Untuk fitur dari Sevima platform di sini, Bapak dan Ibu ada beberapa, banyak ya sebenarnya, tapi di sini saya coba informasikan dulu ada beberapa fitur untuk Bapak dan Ibu dosen. Yang pertama nantinya adalah karena saat ini kebetulan momennya kita adalah di KRS-an, berarti Bapak dan Ibu yang ditunjuk sebagai dosen wali ya atau pembimbing akademik, nantinya dari Bapak dan Ibu bisa melakukan proses validasi KRS mahasiswa seperti itu. Oke, kemudian nantinya Bapak dan Ibu di sini ada informasi atau fitur untuk mengisi berita acara perkuliahan. Jadi mengisi berita acara perkuliahan ini nanti adalah apabila dari Bapak dan Ibu gitu ya diplot sebagai dosen pengajar, maka tugas dari Bapak dan Ibu adalah mengisi berita acara perkuliahan berupa rencana dan realisasi materi seperti itu. Kemudian tentunya ada mengisi presensi dari mahasiswa ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada mengisi nilai perkuliahan, kemudian juga di sini ada bimbingan online dengan mahasiswa yang biasanya kita sebut dengan konsultasi ya, Bapak dan Ibu, seperti itu. Oke, kemudian izin di sini saya coba paparkan dulu Bapak Ibu timeline atau alur proses yang ideal ya, biasanya dilakukan oleh dosen berdasarkan momen perguruan tinggi seperti itu. Oke, kita fokus terlebih dahulu di sebelah tab paling kiri. Ini ada namanya pergantian kurikulum. Jadi kalau misalnya ada proses pergantian kurikulum atau momen pergantian kurikulum, Bapak dan Ibu ya yang memang diplot sebagai dosen pengampu RPS itu wajib melakukan proses pembuatan RPS mata kuliah dan mendatakan pada sistem. Seperti itu. Jadi, proses ini tidak dilakukan setiap semester, Bapak Ibu. Tidak, tapi dilakukannya adalah ketika ada pergantian kurikulum saja. Seperti itu. Namun karena ini nanti prosesnya di awal ya Bapak dan Ibu, jadi nantinya ketika dari Bapak dan Ibu di user masing-masing itu diplot sebagai dosen pengampu RPS, maka tugas dari Bapak dan Ibu adalah menginputkan RPS dari mata kuliah tersebut. Oke, Bapak dan Ibu mohon izin sekali, mari kita coba bedakan dulu dosen pengampu RPS dan juga dosen pengajar. Jadi, dosen pengampu RPS adalah dosen yang memang ditugaskan untuk membuat atau menyusun RPS. Begitu. Beda sama dosen pengajar ya Bapak Ibu. Bisa jadi nanti atas nama dosen Ibu Fitri membuat RPS, tapi Bapak Ibu dosen lain bisa mengajar mata kuliah tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi tugas Bapak Ibu ketika nanti sebagai dosen pengampu RPS, maka nanti dari Bapak dan Ibu adalah membuat RPS dan mendatakannya di sistem. Seperti itu. Beda kalau dari Bapak dan Ibu diminta untuk sebagai dosen pengajar, ya berarti Bapak dan Ibu nanti adalah tugasnya adalah melakukan proses pengajaran di dalam kelasnya. Jadi tidak menyusun RPS. Begitu ya Bapak Ibu ya kira-kira. Oke, saya masuk ke awal semester yang mana pada pagi hari ini itu kan masuknya adalah di momen saat ini adalah di awal semester. Jadi di awal semester itu pasti ada namanya KRS ya Bapak Ibu. Nah, KRS nantinya itu akan diambil secara mandiri oleh mahasiswa, begitu. Nah, tugas dari Bapak dan Ibu sekalian adalah pertama, apabila memang nanti ada dari mahasiswa melakukan konsultasi terkait proses KRS. Jadi nanti dari sistem Bapak dan Ibu itu sudah bisa melakukan proses konsultasi ya di aplikasinya. Dan juga di awal semester karena KRS, tugas dari Bapak dan Ibu dosen adalah melakukan validasi KRS mahasiswanya.
gitu. Proses validasi KRS mahasiswa ini bertujuan untuk apa? Jadi, Bapak Ibu ya, awalnya mahasiswa itu akan mengambil KRS atau memilih kelasnya yang akan dia ambil. Kemudian akan diajukan. Nah, yang memvalidasi siapa? Ya tentunya dari Bapak dan Ibu dosen sekalian, seperti itu. Ketika dari Bapak dan Ibu tidak memvalidasi untuk KRS-nya, maka nanti selamanya untuk status semester mahasiswa akan menjadi nonaktif, Bapak Ibu. Gitu. Jadi, ketika apa nanti dari mahasiswanya akan menjadi aktif di semester saat ini atau 2024 ganjil tentunya yang sudah KRS-an dan sudah divalidasi KRS-nya oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ya. Bapak dan Ibu memvalidasi KRS-nya siapa? Tentunya mahasiswa bimbingannya saja. Misalnya ada 30 mahasiswa bimbingan, ya sudah 30 mahasiswa itu yang nanti dari Bapak dan Ibu validasi. Ya, begitu. Oke, kemudian selanjutnya nanti kalau awal semester KRS-nya sudah rampung, Bapak Ibu, berarti selanjutnya adalah di perkuliahan. Nah, biasanya kalau untuk perkuliahan ini kan lebih day to day-nya Bapak Ibu ya, tahu daily activity-nya setiap hari itu apa. Berarti daily setiap hari Bapak Ibu kan adalah melakukan proses pengajaran, begitu ya Bapak dan Ibu. Tentunya untuk kelas-kelasnya akan sudah diplotingkan oleh Bapak dan Ibu Sekprodi dan juga Kaprodi ya, begitu. Nanti dari Bapak dan Ibu sudah bisa cek di aplikasi apakah untuk perkuliahan saya itu sudah diinputkan atau belum ya sama kaprodi saya atau sekjur saya seperti itu. Nah, nantinya tugas dari Bapak Ibu adalah melakukan proses perkuliahan dan juga mengisikan berita acara perkuliahan, baik dari rencana dan juga realisasi perkuliahannya Bapak Ibu di setiap sesinya yang idealnya ada 16 kali pertemuan. Seperti itu. Ya, kemudian Bapak dan Ibu di sini juga ada mengisi presensi mahasiswa ya. Tentunya setiap sesi itu kan juga menyimpan namanya presensi ya Bapak Ibu. Maka nanti di setiap sesinya tentunya dari Bapak dan Ibu harus melakukan proses pengisian absensi dari mahasiswanya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian nanti juga ada secara paralel adalah mengisikan nilai dari mahasiswanya. Ini nanti bisa disesuaikan dengan komposisinya ya Bapak Ibu di setiap kelasnya memang ada komposisi masing-masing atau seperti apa nanti bisa kita sesuaikan untuk komposisi nilainya. Dan juga Bapak Ibu di sini ada step ya yang biasa nanti dilakukan oleh mahasiswa di tingkat akhir yaitu tugas akhir. Jadi apabila nanti dari Bapak dan Ibu diamanahi untuk mendampingi mahasiswa melakukan proses skripsi, entah nanti dari Bapak Ibu sebagai pembimbing ataupun penguji, nanti dari aplikasi dari Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan proses bimbingan secara online di aplikasi ataupun memang sudah bisa melakukan pendataan di aplikasi. Seperti itu Ibu, Bapak Ibu ya, kalau untuk timeline atau alur ideal pada perguruan tinggi. Oke, kalau untuk sekarang kita coba dulu Bapak Ibu perkenalan dengan tampilan Savima Platform. Sebelumnya nanti akan saya sampaikan juga atau saya paparkan juga teknis aplikasinya seperti apa. Kita coba cek dulu ya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat nanti UI UX-nya gitu ya atau tampilan dari saya atau sebagai dosen itu seperti apa ya di aplikasi ini gitu. Jadi untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu, pertama akan disuguhkan halaman login tentunya. Jadi dari Bapak dan Ibu dosen sekalian ya, nanti silakan bisa mengakses link aplikasinya ya di siakat.widyagama.ac.id gitu. Kemudian untuk username-nya menggunakan NIDN atau NIP dari Bapak dan Ibu. Kalau saya punya kedua-duanya, saya mau pakai yang mana ya, Mbak? Pakai NIDN, Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin ada dari Bapak dan Ibu adalah dosen LB mungkin ya atau dosen praktisi yang masih belum tahu NIP-nya mungkin ya Bapak Ibu boleh silakan diinformasikan ke kolom chat nama dari Bapak Ibu siapa agar bisa kami bantu untuk username-nya menggunakan apa seperti itu. Untuk passwordnya Bapak Ibu untuk sekarang sudah tidak menggunakan NIP atau NIDN lagi tapi sudah pakai tanggal lahir dari Bapak dan Ibu sekalian gitu. Jadi apabila nanti kalau dari Bapak Ibu mau login, username-nya adalah NIDN atau NIP, passwordnya adalah tanggal lahir. Tanggal lahirnya formatnya gimana, Mbak? Formatnya adalah tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Jadi misalnya 1 Januari 1990, berarti 19900101. Seperti itu untuk passwordnya, Bapak Ibu ya. Nanti untuk tampilan terkait halaman login.
Kemudian selanjutnya nanti yang perlu dilakukan dari aplikasi adalah melakukan proses biodata. Jadi dari Bapak dan Ibu sebenarnya di sini sudah bisa menginputkan atau mengisikan data-data biodata dari Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Oke. Kemudian di sini adalah input RPS mata kuliah Bapak dan Ibu nanti tampilannya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi hanya Bapak dan Ibu dosen yang bertugas sebagai pengembang RPS saja yang wajib menginputkan RPS mata kuliah. Kalau dari Bapak dan Ibu memang bukan pengembang RPS-nya atau menyusun RPS-nya, ya sudah tidak perlu melakukan step proses penginputan RPS mata kuliah ini, Bapak Ibu. Nanti yang harus didatakan apa Mbak? Tentunya adalah dari RPS-nya, baik dari CPL, CPMK-nya, kemudian nanti ada deskripsinya, sampai nanti ada rincian atau rencana evaluasi dari mata kuliah tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke. Sampai sini dulu ya, Bapak dan Ibu, itu adalah untuk proses penginputan RPS. Kemudian ini tadi ya Bapak Ibu, kalau di awal semester itu ada proses konsultasi ke mahasiswa. Jadi Bapak dan Ibu sebagai dosen wali atau biasanya dipanggil dosen PA atau pembimbing akademik. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan proses bimbingan dengan mahasiswa bimbingannya. Tampilannya akan sama seperti ini, sama persis Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa chatting di halamannya dan juga Bapak dan Ibu sudah bisa memulai meet kalau misalnya Bapak Ibu berkenannya adalah bimbingan secara online. Seperti itu. Kalau bimbingannya secara offline gimana Mbak? Ya nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Silakan bisa didatakan saja, nanti diinformasikan. Silakan nanti dari mahasiswa itu bisa menemui saya di ruangan mana. Seperti itu boleh sekali Bapak Ibu. Oke, itu kalau untuk konsultasi dari mahasiswanya, Bapak Ibu. Kemudian ini nanti yang paling penting ya dari pertemuan kita pada pagi hari ini sebenarnya Bapak dan Ibu adalah validasi KRS Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu ya balik lagi sebagai dosen wali dan juga pembimbing akademik atau dosen PA. Jadi Bapak dan Ibu itu wajib loh ya melakukan validasi KRS atas nama mahasiswa bimbingannya seperti itu. Jadi di sini nanti dari Bapak dan Ibu untuk di menu pembimbing akademik adalah nama-nama mahasiswa yang nanti dari Bapak dan Ibu bimbing seperti itu, gitu ya. Jadi misalnya ternyata harusnya nama-nama pembimbing gitu ya atau mahasiswa bimbingan saya itu tidak sebanyak ini seperti itu. Nanti dari Bapak dan Ibu bisa konfirmasi saja langsung ke Kaprodi atau Sekprodi atau bahkan ada nama mahasiswa yang masih belum ada. Boleh nanti silakan bisa diinformasikan ke Bapak dan Ibu Kaprodi ataupun Sekprodi ya Bapak Ibu agar bisa dibantu settingkan seperti itu. Oke, kemudian setelah validasi KRS, biasanya Bapak dan Ibu di sini sebelum validasi kan dari Bapak dan Ibu perlu cek ya, mahasiswa bimbingan saya ini detailnya dia itu ambil KRS-nya itu apa saja ya. Jadi nanti dari Bapak dan Ibu itu bisa cek ya, detail KRS dari setiap mahasiswanya. Apakah sekiranya harusnya ada mata kuliah yang harusnya dia tidak ampu dulu atau tempuh dulu? Ya sudah, dari aplikasi Bapak dan Ibu boleh sekali melakukan proses hapus untuk KRS yang dia ajukan, Bapak dan Ibu. Dan nanti di sebelah kanan ini ada namanya validasi KRS yang nanti digunakan Bapak dan Ibu untuk proses melakukan validasi dari mahasiswa bimbingannya, seperti itu. Oke, itu nanti kalau untuk proses dari validasi KRS di semester awal ini dulu, Bapak dan Ibu. Nextnya, nanti kalau misalnya sudah melakukan proses KRS, sebenarnya dari Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan activity day to day-nya gitu ya, yaitu mulai melakukan perkuliahan. Jadi nanti dari Bapak dan Ibu sudah bisa memulai perkuliahan apabila memang sudah memasuki waktu perkuliahan sesuai dengan jadwal pertemuan yang sudah disettingkan oleh Bapak dan Ibu, Kaprodi dan juga Sekprodi. Seperti itu. Nanti tampilannya seperti ini, nanti saya juga jelaskan Bapak Ibu ya pada dashboard. Intinya kita coba kenalan dulu dari interface dari aplikasinya dulu, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini nanti ada presensi mahasiswa. Nanti dari Bapak dan Ibu sudah bisa mendatakan presensi mahasiswa. Nanti akan saya sampaikan begitu ya bagaimana tata cara presensinya ya. Kemudian Bapak dan Ibu untuk berita acara perkuliahan. Jadi setiap sesinya misalnya 1 sampai 16 memang Bapak dan Ibu diminta untuk menginputkan realisasi ya atau rencana dulu, rencana materi dan juga realisasi materinya. Misalnya untuk pertemuan satu masih perkenalan terkait mahasiswa dan juga dosen serta misalnya dasar-dasar akuntansi misalnya seperti itu boleh sekali. Nanti realisasi materinya seperti apa? Boleh Bapak Ibu silakan bisa diinputkan nanti di setiap berita acara di setiap sesi pembelajarannya seperti itu. Oke, ini ada isi nilai perkuliahan. Jadi
isi nilai perkuliahan ini jadi istilahnya kayak drafting dulu Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sendiri. Jadi nilai yang udah Bapak Ibu inputkan ini tidak serta-merta langsung bisa dilihat oleh mahasiswa tidak gitu. Jadi nilai yang nanti dari Bapak dan Ibu bisa sounding gitu ya ke mahasiswa itu ketika dari periode pelihat nilai itu sudah dibuka dan juga nanti dari Bapak dan Ibu harus melakukan proses umumkan nilai dan juga kunci nilai. Nanti saya coba sampaikan ya Bapak dan Ibu bedanya umumkan nilai sama kunci nilai itu apa gitu. Oke, kemudian di sini adalah tampilan terkait pembimbing proposal atau skripsi. Nantinya kalau dari Bapak dan Ibu memang mendapatkan tugas ya sebagai dosen pembimbing atau penguji, nanti dari Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan proses bimbingan baik dari proposalnya. Kalau misalnya memang nanti tahapannya ada proposal dulu baru tugas akhir, itu nanti sudah bisa didatakan di aplikasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini nanti kalau untuk tugas akhir dan juga skripsinya, memang nanti akan ada nilai ujian. Jadi ada nilai ujian dan juga ada nilai akhir Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk nilai ujian yang menginputkan adalah dosen penguji, untuk nilai akhir nanti adalah akumulasinya. Nanti bisa disesuaikan dengan komposisi yang berlaku ya Bapak dan Ibu untuk UWG sendiri. Apakah ada komposisi-komposisi di setiap nilai ujian dan juga nilai akhir? Kalau di sini kebetulan contohnya adalah untuk proposal ada 30%, untuk inisiatif selama tadi kalau waktu kita pengujian adalah di 10% dan sebagainya. Nanti itu bisa kita lakukan untuk proses pendataan komposisinya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu sebenarnya kalau untuk Bapak dan Ibu dosen, next-nya ya, next pertemuan kita nanti adalah kita membahas terkait LMS Bapak dan Ibu atau Learning Management System. Jadi LMS ini nanti kita sebut namanya menggunakan Edlink. Jadi Edlink ini adalah LMS, tentunya sudah terintegrasi dengan aplikasi Siakat ini Bapak Ibu. Mungkin nanti dari Bapak dan Ibu bingung nih. Jadi akhirnya untuk Sevima platform atau Siakat UWG sama Edlink itu bedanya apa? Jadi kalau untuk si akad, dia itu lebih ke administratifnya Bapak Ibu. Contohnya adalah melakukan proses bimbingan, kemudian melakukan penginputan RPS dan sebagainya, kemudian ada bimbingan proposal dan juga tugas akhir. Sedangkan kalau Edlink, ini LMS Bapak Ibu atau Learning Management System yang biasanya hanya digunakan untuk proses perkuliahan saja. Begitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu familiar sekali tentunya dengan Google Classroom, dengan Edmodo, dengan Moodle, ya itu sama saja, sama kayak Edlink Bapak dan Ibu. Cuma kalau Edlink ini sudah terintegrasi dengan aplikasinya. Jadi kalau jadwalnya yang nanti di si akadnya itu berubah, ya di Edlinknya juga berubah. Kira-kira seperti itu. Dan juga kalau untuk Edlink ini sudah bisa diakses by mobile, jadi dari handphone Bapak dan Ibu sudah bisa akses. Nanti dari Bapak dan Ibu silakan bisa menginstal, bisa download App Store dan juga di Google Play. Silakan nanti dari Bapak dan Ibu bisa menginstal. Tapi next pertemuan nanti kita akan membahas terkait LMS Adlink, fitur-fitur apa saja yang bisa dipergunakan dari Bapak dan Ibu selama pembelajaran. Saya spill sedikit, contohnya adalah pembagian tugas, ada pembagian materi, kuis, seperti itu Bapak Ibu. Di setiap sesi pembelajarannya yang akan dipergunakan oleh dosen UWG. Begitu ya Bapak dan Ibu. Oke, kalau misalnya seperti itu, Bapak dan Ibu, oke, mungkin kalau untuk dari prosesnya sendiri, Bapak dan Ibu, nanti dari tampilan dari Bapak dan Ibu kira-kira seperti itu dulu. Nah, sekarang saya izin ya Bapak dan Ibu untuk pemaparan secara teknis aplikasinya ya, Bapak dan Ibu. Oke, sebelum itu mungkin Bapak dan Ibu mohon izin, apakah nanti dari Bapak dan Ibu sekalian sudah ada yang bisa login ke Adlink atau di aplikasinya Bapak dan Ibu? Oke. Untuk Bapak dan Ibu, sebentar saya izin share screen dulu. Kita coba untuk login ke aplikasinya ya, Bapak dan Ibu. Oke, dari Bapak dan Ibu, nanti silakan bisa login ke siakat.widyagama.ac.id, Bapak Ibu.
Silakan nanti bisa diinputkan untuk NIP atau NIDN-nya. Saya izin misal inputkannya. Kemudian passwordnya tadi Bapak dan Ibu adalah tanggal lahir. Jadi misalnya Bapak dan Ibu lahir di tanggal 1 Januari 1990, berarti mohon izin diinputkannya adalah seperti ini Bapak Ibu. 1990 ya. 01 untuk bulan Januari, 01 untuk tanggal 1. Seperti itu. Nanti silakan bisa diklik masuk. Oke. Oke, sepertinya masih banyak dari Bapak dan Ibu yang masih belum bisa login ke aplikasi. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang sudah bisa login terlebih dahulu, silakan bisa raise hand ya, seperti itu. Kemudian nanti dari Bapak dan Ibu yang masih belum bisa login, silakan bisa menginformasikan baik dari NIP, NIDN, atau nama lengkap dari Bapak dan Ibu. Gitu ya. Sebelum kita ke teknis, mungkin kita tunggu ya agar sama-sama bisa coba ke aplikasi. Kita beri waktu sekitar mungkin 15 menit, berarti nanti di jam 9 lebih 48 atau 9.50 ya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali untuk teknis aplikasinya. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang sudah bisa untuk login ke aplikasi, silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Yang masih belum bisa, silakan dari Bapak dan Ibu menginformasikan baik dari NIP, NIDN, atau nama lengkap dari Bapak Ibu. Nanti kami informasikan username dan passwordnya. Seperti itu dulu ya Bapak dan Ibu. Linknya pun, linknya. Oke, siap, saya inputkan linknya ke chat Zoom ya, Bapak dan Ibu. Sebentar, mohon ditunggu. Oke, sudah saya inputkan Bapak Ibu ya. Itu juga sudah dibantu Pak Ismail juga. Oke, dari Bapak dan Ibu silakan apabila memang ada yang sudah bisa login aplikasi, silakan bisa raise hand Bapak Ibu. Kalau misalnya dari Bapak dan Ibu ada yang masih belum, silakan bisa diinformasikan untuk nama lengkap, NIP ataupun NIDN-nya di kolom chat Zoom. Nanti kita mulai kembali di jam 9.50 ya, agar kita bisa sama-sama nanti di aplikasinya Bapak dan Ibu harus melakukan proses apa. Siap. Mbak Aldila, Iya, boleh ini dengan Bu. Oh, Bu Adia. Oh, Bu Adia, iya, bagaimana, Bu? Iya. Ini add link kan saya klik toh. Mm-mm, Kemudian muncul apa tuh? S2 manajemen kayak mm-mm. home base-nya. Itu kok ada tulisan perguruan tinggi belum terdaftar. Oh, baik, siap. Oke, Memang begitu kah? iya, betul, Bu. Oke, untuk pertemuan Oh, pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita masih belum menginjak ke Edling ya. Nanti minggu depan kita baru ke Edling untuk proses perkuliahan. Nah, untuk sekarang kita fokus ke KRS dulu. Begitu ya, Bu Adia dan juga Bapak Ibu nggih, lainnya ya. nggih. Maaf, Siap. maaf, saya hanya tanya gitu. Nggak apa-apa, Apa Bu. salah? Aman, Oh, aman. Siap. nggih, nggih. Oke, dari Makasih. Bu Adia sudah bisa login ya berarti? Eh, Ya, gimana Bu Adia sudah bisa login ya berarti ini, ya? insya Allah sudah. Oh, Udah siap. Luar tulisannya biasa. itu toh, ada tulisannya apa namanya tadi lupa saya. Ada tulisannya perguruan tinggi Anda belum terdaftar di Edlink. Oh, Itu itu ya? yang tadi Edling ya, Bu? Iya, betul. Ah, Berarti tadi ah. sudah masuk. Ya, oke, siap. Oh, nggih, nggih. Nanti kita Oke, masuknya oke. tidak ke Edling ya, Bu Adia dan juga Bapak Ibu Nggih, lainnya ke nggih. Si akad. siakat.widyagama.ac.id. Oh, Iya, betul. SIM akademik itu toh. Iya, SIM betul, Bu. akad. Nanti kita ke Oh, SIM akademik. Setelah ini ya, nggih, Bu, ya kita tunggu Bapak nggih. Ibu lainnya Yang dulu. tengah itu kan? Iya, betul, betul. Oh, nggih, nggih. Nggih, matur nuwun, matur Iya, nuwun. iya, Bu. Bu Aldia, Iya, gimana Bu, Bu? Aldila, Iya, Bu Enda. saya sudah coba yang dikasih Bu Fitri tadi. Ternyata Mm-mm. saya tadi masuknya dengan email yang sudah muncul. Mm-mm. Ternyata setelah itu gagal karena harus masuk ke emailnya Widyagama. Saya harus keluarnya Hmm. lagi gimana? Buyarnya gimana untuk masuk lagi? Oh, oke, oke. Buyarnya, Oke, siap. buyarnya gimana untuk masuk lagi? Jadi tadi saya salah masuk email saya, Gmail,
Oh, bukan emailnya Gmail. Widyagama. Oh, baik-baik, siap-siap, Bu. Saya izin cek dulu untuk Nggih. username dari Bu Endah ya. Tadi saya dikasih yang 35 nomor KTP itu, Mm-mm. dikasih Bu Fitri tadi itu. Oh, nje, siap. Saya bantu cek Mbak ya, Bu ya. Aldila, Iya, gimana, Mbak Pak? Aldila, salam untuk Mbak Fitri. Yang dikasih juga nggak bisa tak buka semua. Apa pakai Oke. rekening Serdos ya ini Waduh, jangan-jangan. enggak, Pak. Nomor rekening Serdos, passwordnya jangan. Bahaya kan. Waduh, enggak, Pak. Sebentar, saya izin buat Salam untuk ngecek Mbak dulu. Fitri, nggak bisa Mbak Fitri. Saya menunggu. Oh iya. Sebentar, Bapak Ibu. Saya izin pastikan dulu ya username passwordnya. Sebentar. Oke. Saya masuk ke Bu Endah dulu ya, Bapak ya. Nggih. Karena Bu Endah dulu tadi yang info. Nggih, Oke. nuwun Mbak Aldila. Bu Endah, bentar, dosen. Bu Endah mohon izin tadi untuk nama panjang Bu Endah sinten ya, Bu ya? Endah gitu aja tadi Oh, kayaknya. oh sebentar. Yang Endah ini deh, Bu. Endah, Puspitari. Endah Oh, Puspitasari. oh oke, siap, siap, siap. Oh ini Bu Endah sudah bisa login ya? Tadi sudah ganti password ya, Bu? Sudah. Terus Oh, ternyata dia harus mm-mm. pakai email itu kan, akhirnya login gagal. Ya cuma gitu toh akhirnya. Oh oke. Sekarang Bu Endah posisinya sudah sampai mana dulu, Bu? Sudah berhasil login atau belum belum bisa login? Belum bisa, login Oke, gagal. oke, sebentar. Saya izin riset tuh kembali ya, Bu, Nggih, di reset passwordnya. aja. Oke, Nggih. siap. Silakan pakai username-nya Niki, Bu, 3573. Kemudian nanti Ah, passwordnya ah. ini, tanggal lahir nih ini ya, Bu. Ya, terus Oke, nanti sudah bisa masuknya login. emailnya Widyagama. Enje, betul, Bu. Ini ada Widyagama. Gantinya, gantinya yang mana itu nanti? Nanti Ibu mau diganti atau gimana, Bu, untuk email ini, Bu? Jadi, Sebentar, saya atau ini kan login mm-mm. gagal. Saya masuk Coba masuk kembali, Bu, pakai username ini sama passwordnya ini. akun Endah, pernah bergabung Endah Widyagama. Oke, liwati. Ya, betul. Sebentar, gunakan Endah PS. Oke. Ngapunten nggih, gaptek. Enggak Terus apa-apa, kata Bu, sandi baru itu ya aman. apa maksudnya? Kan tadi Ini sudah munculnya ganti kata iya, sandi. betul Bapak Ibu. Jadi, kalau nanti dari aplikasi itu cuma sandi default buat keamanan data akun Bapak Ibu, Mm-mm. kita minta untuk mengganti password. Mm-mm. Silakan Bu Enda dan juga Bapak Ibu Mm-mm. lainnya diganti passwordnya yang mudah diingat tapi tidak mudah ditebak ya Bapak Ibu. Begitu. Sik. Ya, boleh. Nanti kalau boleh ditebak 1, 2, 3, 4, 5 saya bisa tebak Bu Enda ya. Inggih, sebentar tak C, nyoba. boleh Bu. Mbak Mbak Dila. Dila, Enggak Mbak ya. Dila. Iya, Mbak gimana Pak? Dila, salam untuk Mbak Fitri. Ternyata Oh, pakai email, username saya email sama username-nya tanggal lahir email. baru bisa. Iya, Oh, nggih, Pak. gitu. Sudah bisa tapi Bapak. Sudah, cuman saya kaget ini tanggal lahir saya. Tua sekali ternyata ya. Baik, terima kasih. Mbak Dila. Iya, Bu. Gimana? Saya sudah berusaha masuk, tapi kok di J, situ tidak sesuai tidak sesuai. anunya. Oh, siap. Bu Darmayanti ya. Ya, betul. Oh, J, siap, Bu. Sebentar. Username-nya ini Ibu, mohon izin. Oh, Saya kok pakai email ini ya? Saya harusnya tadi masuknya itu pakai emailnya Widyagama. Oh, Katanya J. Oke, siap. Pakai emailnya Widyagama ya, Bu. Email Widyagamanya apa, Bu? Saya boleh gantikan. Yanti Yanti, mohon izin. yanti@widyagama.ac.id. Oh iya, Ini siap. kelompok Pak Anu ini. Aduh, Kelompok tell me. Nggak apa-apa kelompok loh, Bu. Telmi ini. Nggak apa-apa, aman. Oke, Bu Yanti mohon izin. Ini username-nya, passwordnya ini, J, Bu. Perlu saya, 1961. Iya, ya, iya, betul. perlu Ya. saya chatkan ke chat Zoom, Bu. Mohon izin. Ya, ya, itu. Oke, Sudah kelihatan. siap. Oke, siap. Mbak Mbak Aldila gantian Mana masuk. saya? Oh iya, Oh, sudah, Mbak. Tak coba ya. Nje, monggo, Bu, monggo. Ana Sopana Mbak. Oh, Nje, gimana Bu Ana?
Saya tadi sudah bisa masuk kan, Oh ternyata iya, pakai KTP, tetapi setelah itu masuk ke email. Lah, setelah masuk ke email, iya. Heeh. tulisannya email Anda sudah digunakan oleh user lain. Silakan menggunakan email lain. Oh. Maksudnya gimana? Tadi emailnya apa, Bu? Mohon izin. anasopana@widyagama. Ana, so, oke. Oh alah, ya Bu, ada dua. Oh, sebentar ya Bu, saya bantu sesuaikan dulu. Sebentar. Bu Mamluha itu sudah pensiun, Mbak. Oh, nje, Bu. Nggih, sampun Bu, sampun. Dicoba kembali. Oh ya, saya masuk lagi ya. Berarti Nje, boleh. username-nya ternyata pakai KTP ya, Mbak, bukan Nje. NIDN. Oke, Saya bilang Oke, dengan siapa ini? Mohon izin, Bapak Ibu. sudah. Bu Ririn, Oh, Bu Ririn, nje. Gimana, Bu? ini saya chatnya nggak keluar, semuanya nggak keluar, nggak ngerti. Jadi Oh, mau oke. ngapain? Iya, chatnya nggak keluar. Sebentar. Biasanya keluar, ini kok nggak keluar chatnya. Bu Ririn, mohon izin. Sudah bisa login atau tadi mungkin Belum, ada gagal login, Bu? Mohon izin. belum bisa. Belum bisa. Oke, siap. Ngapunten, Bu, namanya, nama panjangnya? Ririan Prihandarini. Ririan. Sebentar. Oh, siap. Oke, siap. Untuk emailnya pakai ririnprihandini@yahoo apa mau pakai punya Enggak, Widyagama, Bu? kan ririan@gmail.com. Oh, saya ganti ya, Bu. Y, Ririan UWG UWG nggih at at gmail.com. gmail.com. Ngoten nggih, Bu. Y. Oke, siap. Ini Ibu izin Mbak untuk Dila, username-nya. Oh, sebentar ya, Bu ya. Ini untuk username-nya ini Ibu Puririn, passwordnya ini. Saya izin chat ke kolom chat Zoom ya, Bu ya. Ya itu nggak bisa ngelihat tab Zoom ini kenapa ini saya? Oh, ya sudah saya dikte aja, Bu, kalau begitu. Bentar. Ya, boleh. Kalau loginnya lewat email, pilih Mm-mm. email Widyagama kok malah lebih mudah itu ya. Ini udah bisa Ini masuk ini. Iya, pas betul, Pak. Jadi kalau untuk Udah. pertama memang harus ini, Pak, pakai username password dulu. Nanti kan emailnya ditautkan. Setelah email ditautkan, nanti dari Bapak Ibu silakan boleh pilih mau pakai username atau pakai email boleh, Pak. Yang penting emailnya harus tertaut dulu, Pak Farudin. Oh Begitu. gitu. Iya, jadi memang kalau untuk di awal memang disuguhkan dulu pakai username password dulu, Bapak. Baru nanti menautkan email. Begitu. Oh, jadi J. tadinya kalau pakai NIDN dan password tanggal lahir itu Mm-mm. nggak bisa langsung masuk ya? Bisa Harus. jadi ada kesalahan Pak saat penginputan atau mungkin username masih belum ubah jadi NIDN begitu Pak Farudin. Tapi Oh, kalau akun dari jenengan sudah apa ya terlampir untuk emailnya, tertaut emailnya, ketika nanti dari Pak Farudin klik email, ya udah Pak sudah bisa begitu. iya. Jadi tadi Mm-mm. login pakai NIDN nggak bisa masuk. Saya coba cara lain dengan masuk lewat Google. Mm-mm. Ternyata langsung masuk. Tak coba keluar masuk iso Islam Sudah masih. ya Pak. Ini Iya. role-nya sudah dosen ya Pak ya? Iya. Oh iya siap Pak. Jenengan Mesti senengane. jenengan Heeh. Fahrudin sing jenengan Iki melok sapa iki? Iku mahasiswa di sini lho ikon metu iku. Aku Metu wis iku. nulis di chat room ket mang gurung direspon-respon. Sabar Putri, aku udah gak iso. Ibu, sabar dulu ya, Bu. Tadi yang masih Udah belum tadi. bisa siapa, Bu? Boleh kalau kalau nggak gitu, boleh share screen, Bu, biar kita bantu coba. Sudah Ya, Bu nulis di Ririn. chat room, Mbak.
Bu Fitri, Bu Dina, Mbak Dina. Gimana, Bu? Saya Gantian sudah dong, Bu gantian Enda ya. dong. Saya sudah bisa Sik, masuk. Bu Sekarang Fitri. isinya daftar modul Oke, gitu siap. munculnya. Betul, betul. Bu Ya Enda, sudah. kalau sudah bisa, ditunggu dulu nanti biar Ya, Bapak Ibu lainnya betul. sudah sakit ya, Bu. Yes, Siap. ampun, matur nuwun. Gantian Nggih, Yes. sami-sami. dong. Ya. Mbak Dini saya belum tadi. Geger Oke, kabeh sinten, perkara Bu? mleboni. Rasa mlebu. Pak Farudin menengo dhisik, Bu Enda menengo dhisik, gantian kancane. Nah, iya Pak Farudin ini loh gak iso keluar masuk ya karena dhewe. Saya Gimana? login pakai Google ternyata sudah bisa masuk ini. Sudah, nggih, Bu. Oke. Alhamdulillah, nggih. Oke, nggih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Wis mlebu Oke. alhamdulillah Pak Pur. Oke, siap Bapak Ibu. Izin sebentar. Yang masih belum bisa, sinten? Saya bantu dulu Bapak Ibu. Saya belum bisa. Saya, Oke, ini siap. Bu saya Mbak Ririn. Aldina, Bu Alfiana. Oh, Bu Ririn. Ya, belum tadi. Bu Ririn gimana? Sudah sampai mana tadi? Tadi mau diktekan Oh, username. siap. Saya diktekan. Username-nya 3573 573 0566 566 0462 2 nolnya 4 kali Bu Ririn. Oke. Password default. 35 Pas 73 05 Nggih. 66 Nggih. 04 Nggih. 62 nolnya 4 kali. Nggih, leres Bu, betul. Kemudian untuk sandi Saya defaultnya Mbak Bu, oh, Dina. nggih sebentar ya Bu, sebentar. Bu Ririn sandinya sudah tahu nggih Bu? Belum. Oke, Username Sandi. password. Oke, passwordnya nanti tanggal lahir ya Bu. Oh Untuk ya, ya nanti lahir. sandinya 1962 Ya, 0426. itu sandinya. Nggih, silakan Orang Ibu orang bisa gopol. login ya Bu ya ke siaka.widyagama.ac.id. Oke. Oke, siap. Yang tidak ditanya mohon di-unmute. Boleh Suaranya di-mute rame dulu ini. Bapak Ibu. Aldila. Saya Ya, linknya tadi apa Mbak? Mbak Aldila, Iya Bu Ririn gimana? linknya tadi apa Mbak? Linknya siakat.widyagama.ac.id Bu. Si akad itu huruf besar apa kecil? Kecil semua aja Bu. Oh, si akad .widyagama.ac.id. .ac.id. Iya. Si akad.widyagama.ac.id. Iya, betul, betul. Mbak. Oke, Bu Ririn silakan bisa login terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, saya coba. Aldila. Siap. Oke, Bu, dengan email saya kok tidak ditemukan ya, Bu? Yanti. Oke, Bu, siapa ini mohon izin Bapak Ibu? Darmayanti. Oke, Bu Darmayanti pripun Bu? Masih belum bisa ya, Mbak? Bu Darmayanti pakai handphone atau pakai laptop? Pakai laptop. Boleh share screen, Bu? Oke. Ya, share screen saja, Bu. Nanti biar kita bantu coba. Oke, silakan bisa share screen, Bu Darmayanti. Sebentar, Mbak. Tak J. ulang lagi. 07. Oke, gimana Bu Darmayanti? Mau share screen atau gimana? Akun pengguna dan password. Loh, tadi udah tak isi sih. Sebentar. Boleh, Bu.
Saya kok nggak bisa masuk email ya, Bu? Ya, dengan Pak Email, email ya, saya tidak ditemukan. Pak Syamsul ya. Oh, siap, Nggih. sebentar. Pakai emailnya yang ini bukan Pak syamsulbahri.wg@gmail.com? Nggih. Ini bukan kom, Bu. Saya menggunakan Widyagama. Oh, gimana Pak? Boleh dibantu informasikan, saya bantu ganti Pak. Syamsul, Pak Syamsul, bentar bisa bacanya, Bu. Syamsul ya, .wg, .wg, bukan maaf, keliru. Syamsul ya, at at widyagama.ac.id. widyagama.ac.id. Oke, siap Pak. Ya, sudah saya ganti emailnya Pak. Untuk username passwordnya saya kasih ke chat ya Pak ya. Siap. Mbak. Ya, saya masih belum bisa. Bisa share screen, Bu. Loh, udah itu, Adi. Ini masih belum terlihat share screen-nya, Ibu. Mohon izin. Nanti ya saya screen. Mbak Dila. Yang warna hijau, Bu, ada tulisan share begitu, Bu. Oh, begitu. Ya, di link Zoom, di Zoom-nya ada share. Nah, di situ, Bu. Coba di share screen dulu screen-nya ya, Bu. Ya, mohon izin. Iya. Mbak Dila. Ya, Bu. Gimana? Sebentar. Ya, gimana, Bu? Masuk dengan Bu. Nurida. Ya, Bu Nurida, gimana? Nggak bisa ganti password, Mbak. Nggak bisa ganti password, Bu. Ada informasi apa, Bu, passwordnya? Password lama tidak tepat. Oh, oke. Sebentar. Saya riset dulu ya, Bu, ya. Bu Nurida. Oke. Sudah saya riset kembali, Bu. Passwordnya jadi tanggal lahir kembali. Coba diulangi kembali. Tanggal Nanti lahirnya berapa? tanggal lahirnya di sini 19690910, Ibu. Oke. Nce. Makasih. Nce, sami-sami, Bu. Untuk Pak Samsul tadi untuk username passwordnya sudah saya kirimkan ke chat ya. Gimana Bu Darmayanti, sudah bisa share screen belum, Bu? Mohon izin. Bentar. Saya Mbak Aldina Iya, sambil boleh, Bu. menunggu Bu Darmayanti. Iya, Bu gimana, Bu? Alfiana, Nce, Bu Bu Alfiana. Alfiana, saya sudah nyoba dengan NIP, NIDN, NIK, Iya. nggak bisa semua. Oh, Nce, sebentar. Saya kirimkan ke chat ya, Bu. Oke. Siap. Bu Alfiana. Ya nomor rekening ya lu. Rame ae, seneng ae. Usernya Monggo. ini. Pakai password Dikbud HR. Ini tak lebokno ini. Sudah, Bu Alfiana, dicek di chat Zoom ya, Bu? Ya. Alfiana nama saya. Nce, Kurang Bu. Anya. Oh iya, iya Bu, Nce. Ngapunten, Bu. Diprotes. Jadi ini Bu Jebing. Oke, nanti mungkin dari Bapak Ibu barangkali ada di kampus, kalau misalnya memang ada terkendala, boleh langsung ke IT ya Bapak Ibu ya, begitu. Oke. Siap. Aldina, saya Nce, gimana Pak? mohon di reset password Nce. saya. Siap. Mbak Dila, langsung yang keluar itu daftar modul. Oh, berarti sudah betul, Bu. Sudah sakit itu. Tapi nggak lewat itu tadi. Lewatnya pakai Username-nya. email, Je, Bu.
Iya, pakai Oh, email. J, enggak apa-apa sama kayak Pak Farudin tadi, Ibu. Oke, Oh, ditunggu J, gitu. Bu, ya. Oh, Oke, nggih. sudah bisa. Oke, boleh stop share screen. Pak Ngudi, pripun Pak tadi? Nggih, Mm-mm. tolong password lama Oh, diresetkan. J, siap. Nggih. Oke, sampun Pak, silakan dicek kembali password lamanya pakai tanggal lahir, J, Pak. Oh, nggih, nggih. Perlu saya tuliskan Pak di chat Zoom? Oh, boleh, boleh. J, siap Pak, sebentar. Berarti Username-nya. saya nanti selanjutnya pakai email ya, Mbak? J, Bu, biar lebih gampang ya, Bu, ya. Nanti pakai email Oh, mawon. iya. Iya. Mbak Password. Aldina, Pak Ngudi sampun, silakan dicek di chat Zoom ya. Oh, nggih, nggih, nggih. J. Oke, siapa ini Bu? Mbak Mohon izin. Aldina, Iya, gimana Bu Bu? Alfiana, J, gimana Bu itu Alfiana? NIK saya salah itu. Oh iya. 0001 belakangnya. Oh iya. Makanya nggak bisa pakai NIK. Oh alah, J Bu. Oke, Jadi siap. semua salah. Oke, siap. Nanti boleh dibantu konfirmasi ke Pak Ismail ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang salah username-nya, nanti biar Ya, dibantu Nggih. diganti. Begitu. Bu Aldila. Oke, berarti sementara itu ya J, pakai yang sementara 000 itu. J, sambil nanti Ibu Ya. konfirmasi ya ke Pak Ismail. Oke, siap. Oke, Siap. siap. Makasih Mbak Al. Bu Aldila. Iya, siap, Pak Ya. Zulkarnain ya. Mm-mm. Ya, itu nick itu bisa diedit Pak enggak? Bukan hanya Bu Alfiana, semua. Kayaknya itu pakai Excel, karena Excel kalau mau ngetik kayak begitu, maka belakangnya otomatis jadi nol semua ketika buat. Oh, Jadi padahal nick itu belakangnya pasti tidak nol. Pasti Betul, tidak Pak. nol, karena Betul, itu betul. kode. Ya, tapi Betul. mungkin dan Betul. ini semua yang belakangnya itu jadi nol semua. Misalnya saya seharusnya 0005. Jadi nol semua belakangnya, 4 digit belakang. Jadi setelah setelah digit tahun ya, sorry, iya, itu harusnya 4 digit belakang. Itu kan tidak dibuat nol semua, sehingga saya tulis di chat itu berarti username-nya ini bukan nick, bukan nip, bukan NIDN, juga bukan alah, iya itu. Pak, baik, siap. Nah, itu Oke. bisa diedit Pak enggak? Bisa Ya, Pak, maksudnya nanti biar mudah dibantu. mengingatnya. Oh iya Bapak, tentunya bisa nanti dibantu dari tim IT ya Bapak ya. Kemarin soalnya yang Saya menginputkan sudah dari tim berhasil IT. login dan sudah ganti password soalnya. Siap Bapak. Nanti nextnya kalau pakai username-nya sudah pakai NIK yang betul ya Pak, seperti itu. Ya. Mohon izin mungkin sebentar, dari Bapak Ibu ada lagi mungkin. Mohon izin Bu Darmayanti, boleh dibantu untuk stop share screen dulu kah Bu? Ya, Mbak. Boleh dibantu stop share screen dulu Bu, ini masih share screen Ibu untuk tampilannya. Ke chat Zoom dulu, ke Zoom dulu Bu. Ya, ke Zoom sebelah kanan. Ya, terus ada stop share Bu. Nah, Ibu klik stop share yang warna merah. Nah, oke, siap. Terima kasih Bu. Mbak Dila. Gimana ini siapa ini ya Bapak Ibu? Oh, Bu Ririn, gimana Bu Ririn? Ya, ini saya disuruh buka email, ada verifikasi. Iya. Itu gimana? Nah Ibu coba dibuka emailnya untuk verifikasi seperti itu. Jadi nanti Ibu coba buka untuk email yang tadi Ibu tautkan. Nanti kalau sudah dibuka ada link untuk aktivasi emailnya. Jadi menunjukkan bahwa username Bu Ririn itu sudah terverifikasi emailnya seperti itu. Oh gitu, ini sudah berhasil. Yaudah. Oke, Bapak Ibu ada yang masih belum bisa? Mohon izin. Oke, atau sudah bisa kita lanjut kembali ke teknis aplikasinya Bapak Ibu? Di chatroom saya kok belum muncul ya? Belum muncul, boleh share screen Pak Ngudi? Yang di chatroomnya? Chatroomnya sudah saya chat Bapak ini Pak. Yang mana Atau ya? saya dikte saja Bapak? Oh nggih. Ya, saya dikte ya Pak ya. Itu Pak Ngudi sudah ada itu Pak Ngudi. Saya chat di chat Zoom Bapak sampun. Username-nya Pak Ngudi pokoknya belakangnya jadi nol semua Pak. Digeser Pak Ngudi. Benar, jadi nol semua. Katanya Pak Ismail bisa diedit itu di chat, tapi saya belum mengeditnya. Chatnya warna apa chatnya? Kalau ngedit password saya sudah bisa. Ngedit username itu apa? Bukan dari admin dah. Iya, dari admin Username Bapak. NIK itu kan username sementara nggih. Selanjutnya pakai email. Kalau sementara ya nggak usah diganti. Memudahkan. Sudah muncul punya saya.
Oke, saya dikte mawon Pak Ngudi kalau Sudah begitu. muncul itu. Oh, sudah nggih Sudah, Pak? Ya, nggih. itu nanti Pak pakainya ya. Sudah masuk Pak Ngudi. Mungkin begini saja Mbak Aldila. Gimana Karena Pak? ini hari Jumat, kemudian sudah jam 10, nanti yang sulit login, itu nanti ada pelatihan di kampus saja lah. Jadi mohon materinya disampaikan saja, bagi yang nggak bisa login nanti kita kumpulkan hari apa begitu. Boleh, siap. Karena ini nanti Siap. hari Jumat karena waktunya Nggih, mepet. nggih, siap. Ya, Pak Gigi. Gigi. Saya coba login itu lewat Google Chrome, langsung klik, langsung bisa itu, enggak perlu ditanyakan username sama password. Ya, tapi Sudah kan nggak bisa semua ganti seperti foto. Pak Haji. Semua nggak Ah. seperti Pak Haji. Nanti kesulitan Pak Haji. Udah Oke, kita ya. layani saja Ya. semuanya. Monggo. Ya. Gih. Oke, siap. Saya izin lanjut ya Bapak Ibu. Mohon izin. Saya izin share screen dulu. Sebentar. Pak Pur sudah masuk. Kalau masuk, Putri tadi bilang Alhamdulillah. Sudah masuk, aman. Oke, siap. Saya izin share screen. Share screen saya sudah tampil ya Bapak Ibu. Mohon izin. Loh, Mbak Alda kok hilang? Ini Mbak Alda ini. Oke. Sudah tampil Bapak Ibu share screen-nya? Sudah masuk. Oke, siap. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti kira-kira tampilannya pasti akan dipaparkan oleh daftar modul Bapak dan Ibu. Mungkin nanti dari Bapak dan Ibu modulnya tidak selengkap dari saya seperti ini. Nanti itu tergantung dari role Bapak Ibu. Barangkali nanti di sini Bapak Ibu ada juga sebagai kaprodi dan juga sebagai dosen, maka nanti daftar role-nya juga akan menyesuaikan gitu. Nah, untuk fokus pada pagi hari ini nanti kita adalah ke KRS untuk validasi KRS, berarti nanti dari Bapak dan Ibu silakan bisa masuk ke daftar modul yang SIM akademik ya Bapak Ibu ya. Yang SIM akademik warna biru ada informasi SIM akademik Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah, silakan bisa diklik daftar role-nya adalah dosen. Ya, saya ulangi kembali, ada daftar modul, nanti dipaparkannya daftar modul, kita fokus dulu ke SIM akademik, silakan bisa diklik SIM akademik, kemudian daftar role-nya adalah dosen. Oke, seperti ini. Data-datanya Bapak dan Ibu saat ini masih dibantu untuk proses collecting terus-menerus dengan Bapak Ibu Kaprodi dan juga Sekprodi. Jadi apabila memang nanti sekiranya masih ada jadwal yang masih belum ada ataupun data-datanya masih belum sesuai, silakan nanti dari Bapak dan Ibu boleh informasikan ke Kaprodi ataupun Sekprodinya, seperti itu. Saya izin informasikan dulu Bapak dan Ibu, nantinya dari dashboard di sini dari Bapak dan Ibu akan disuguhkan pertama adalah apabila sudah ada jadwal mengajar hari ini, nanti dari Bapak dan Ibu akan ada informasi seperti ini. Jadwal mengajar hari ini di tanggal 13 September 2024. Oh, berarti ternyata hari ini saya ada ngajar terkait mata kuliahnya adalah gambar lanjut misalnya. Waktunya adalah di jam 8.50 sampai 12, ruangannya adalah di ruangan mana. Kemudian di sini untuk pertemuan ini adalah pertemuan pertama seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini adalah informasi saja ya Bapak Ibu untuk di dashboardnya. Nah, di jadwal harian ini nanti dari Bapak dan Ibu juga bisa cek untuk jadwal semester ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk jadwal semester ini ya nanti dari Bapak dan Ibu juga bisa cek ya gitu di semester ini kira-kira nanti mata kuliah apa saja yang saya akan ajar. Ya, seperti itu. Dan juga sebenarnya nanti di sini ada informasi total beban mengajar dosen. Nanti dari Bapak dan Ibu bisa lihat rincian di sini. Di semester ini 2024 ganjil Bapak dan Ibu kedapatan untuk mengajar di mata kuliah apa saja. Itu ada informasinya di sini, Bapak Ibu ya. Oke, saya izin. Kalau untuk perkuliahan, kita skip terlebih dahulu. Yang penting nanti ini adalah goalsnya adalah sebagai untuk KRS-an mahasiswa ya. Karena saat ini lagi ada proses untuk Zoom dari mahasiswa juga ya Bapak dan Ibu untuk proses KRS-nya. Jadi, Bapak dan Ibu,
untuk proses KRS-nya sendiri sebenarnya adalah tugas dari Bapak dan Ibu ini adalah dua. Yang pertama adalah melakukan konsultasi apabila nanti dari mahasiswanya sudah melakukan konsultasi, dan juga yang kedua adalah melakukan validasi KRS-nya. Selama KRS-nya tidak Bapak Ibu validasi, maka sampai kapanpun untuk status mahasiswa itu akan menjadi nonaktif gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari Bapak dan Ibu bisa masuk ke menu ini. Saya informasikan ke menu bimbingan, kemudian pembimbing akademik. Oke, Bapak Ibu, ini adalah menu yang paling penting nantinya untuk step validasi KRS. Bapak Ibu, silakan bisa masuk ke menu bimbingan, kemudian di konsultasi. Ini nanti kalau untuk terkait konsultasi dari mahasiswanya. Tadi kalau untuk proses validasi KRS masuknya ke bimbingan pembimbing akademik. Oke, Bapak Ibu, kita sampai sini dulu. Ada menu pembimbing akademik ya, Bapak dan Ibu, di bimbingan, kemudian pembimbing akademik. Jadi, Bapak dan Ibu, silakan Universitas. Platform di Oke, jadi nanti dari Bapak dan Ibu silakan bisa dipastikan terlebih dahulu untuk periode akademiknya adalah periode akademik yang sekarang yaitu di 2024 ganjil. Kemudian nanti untuk daftar list nama mahasiswa bimbingan Bapak dan Ibu akan masuk di sini. Jadi kalau misalnya ada 10 ya berarti 10 mahasiswa akan masuk yang di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek ada berapa mahasiswanya. Seperti itu. Nah, kebetulan karena demonya satu, ya berarti yang ditampilkan satu, Bapak dan Ibu. Misalnya ditemui bahwa untuk nama mahasiswa bimbingan saya kurang, ya sudah nggak apa-apa. Silakan boleh diinformasikan Bapak dan Ibu ke Kaprodi ya, atau misalnya nanti ke Sekprodinya agar bisa dibantu untuk inputkan kembali, seperti itu. Barangkali mungkin ada yang terlewat untuk mahasiswa bimbingannya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk proses pembimbingan akademik di sini, nanti dari Bapak dan Ibu prosesnya adalah melihat terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Pertama adalah ini ada namanya Bapak Ibu, nama mahasiswanya, kemudian dia itu adalah program studinya apa, kemudian dia ini angkatan keberapa, istilahnya masuknya dia itu adalah di angkatan berapa. Status semester ini N ini artinya nonaktif Bapak Ibu. Gitu. Jadi statusnya semester ini dia masih nonaktif. Kapan status nonaktif ini menjadi aktif adalah ketika KRS-nya itu sudah diajukan dan sudah disetujui yang ada di sini. Yang mengajukan siapa? Yang mengajukan adalah mahasiswa. Yang menyetujui adalah siapa? Dari Bapak dan Ibu dosen walinya. Di sini dari Bapak dan Ibu bisa cek mahasiswa ini tuh di semester berapa, di semester saat ini dia itu ambilnya sudah berapa SKS, kemudian batas SKS untuk semester saat ini adalah berapa. Nanti ada informasi seperti ini juga Bapak Ibu. Nah, tugas dari Bapak dan Ibu adalah melakukan proses validasi atau menyetujuinya. Gitu. Caranya nanti dari Bapak dan Ibu Oke, nanti dari Bapak dan Ibu itu bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Untuk cek ya, dari mahasiswa ini kan dia mengambil 2 SKS. Nah, ini mata kuliah apa saja? Dari Bapak Ibu bisa cek di sini. Ada klik detail KRS. Nah, di sini Bapak Ibu. Oke, secara otomatis dia akan ngeriderekan ke daftar KRS dari mahasiswanya. Oh, ternyata mahasiswa atas nama Aldila di 2024 dia sudah ambil KRS-nya apa saja. Nanti akan ada listnya. Sampai nanti dari total ini juga akan mengakumulasi dari total SKS-nya, Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, misalnya nanti ditemui ternyata dari mahasiswa ini ada kelebihan mengambil KRS, sebenarnya nanti dari Bapak dan Ibu itu sudah bisa melakukan proses penghapusan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi misalnya nanti ditemui dari mahasiswa ternyata kelebihan untuk mengambil KRS harusnya masih belum ditempuh di semester ini. Ya nggak apa-apa, nanti dari Bapak Ibu boleh saja dihapus. Atau kalau misalnya memang dari Bapak dan Ibu sudah tepat gitu ya proses pengambilan dari mahasiswanya, ya sudah, silakan bisa diabaikan gitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada fitur namanya validasi KRS. Nah, nanti tugas dari Bapak dan Ibu adalah ketika KRS-nya ini sudah sesuai, dari Bapak dan Ibu silakan bisa melakukan proses validasi KRS. Diklik validasi KRS, kemudian di ya yakin. Oke, itu untuk tugas dari Bapak dan Ibu.
Jadi secara otomatis KRS yang tadi Bapak Ibu validasi akan ada informasi KRS ini telah divalidasi dan tidak bisa diubah seperti itu. Ya, untuk membatalkan validasi KRS silakan menghubungi pembimbing akademik. Jadi yang nanti bisa membatalkan validasi ini kembali adalah dari Bapak dan Ibu gitu. Dari mahasiswa sudah tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Jadi sudah fix begitu. Nah, di sini sebenarnya juga ada fitur namanya konsultasi KRS Bapak dan Ibu. Nanti dari Bapak dan Ibu sebenarnya juga bisa menginformasikan ke mahasiswa kira-kira KRS-nya sudah tepat atau belum, misalnya masih belum tepat harusnya apa, ataupun bahkan kalau nanti dari mahasiswa kita sudah melakukan proses konsultasi, nanti ketika Bapak Ibu klik konsultasi, jika mahasiswanya sudah chatting, nanti dari Bapak dan Ibu tampilannya sama persis seperti ini. Ada informasi ini. Jadi mahasiswa tadi sudah konsultasi ini. Mahasiswa Aldila ini tadi sudah chatting ke Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu, izin saya sudah mengajukan KRS, gitu ya. Apakah bisa dibantu untuk menyetujuinya? Oh ternyata dari mahasiswanya tahu belum disetujui dosen. Akhirnya dia coba chat ke Bapak Ibu dosennya. Di sini ada fitur seperti itu Bapak Ibu untuk konsultasi KRS. Jadi dari Bapak dan Ibu juga sudah bisa mengkomennya. Nanti kalau untuk terkait percakapannya berkembang ya Bapak Ibu sesuai dengan topiknya. Nanti dari Bapak Ibu juga sama akan menambahkan bubble chat seperti itu. Jadi ini tadi chat mahasiswanya, ini chat dari Bapak dan Ibu dosen ya, seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, ya nanti proses untuk tugas pertama di periode saat ini adalah memvalidasi KRS mahasiswanya. Ya, tadi kan ingat Bapak Ibu ya kita masuknya ke menu mana gitu ya, ke bimbingan di pembimbingan akademik yang ada di sini. Secara otomatis yang awalnya tadi Bapak Ibu kalau tadi Bapak dan Ibu coba notice gitu ya, status semesternya kan awalnya N. Nah, tadi ketika kita sudah setujui yang awalnya status semesternya N menjadi A. A ini alias aktif Bapak Ibu. Berarti mahasiswa ini sudah bisa diakui sebagai mahasiswa aktif di semester 2024 ganjil untuk melakukan proses perkuliahan. Seperti itu. Dan juga ditunjukkan sebagai apa juga. Di sini kan KRS-nya tadi udah diajukan, tapi tadi KRS-nya sebelum disetujui masih silang. Nah, ketika tadi Bapak Ibu validasi KRS-nya, maka status KRS-nya sudah tercentang disetujui. Seperti itu. Ya, begitu Bapak Ibu ya untuk proses validasi KRS. Kalau misalnya mungkin dari Bapak dan Ibu juga ada yang bertanya mungkin kalau kita mahasiswanya banyak mungkin nanti dari Bapak dan Ibu ada yang tidak melihat detail langsung dicentang semuanya gitu ya atau mengajukan atau menyetujui secara kolektif itu bisa atau tidak Mbak? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Sebentar, saya izin dulu untuk batalkan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau dari aplikasi itu sudah bisa melakukan proses untuk validasi secara kolektif atau nanti kalau misalnya ada 10 mahasiswa ya nanti dari 10 mahasiswanya itu sudah divalidasi secara kolektif itu bisa Bapak Ibu. Caranya nanti kan dari Bapak Ibu list mahasiswanya itu kan banyak ya akan ada banyak daftar list dari mahasiswanya. Nanti silakan bisa dicentang-centang saja untuk nama mahasiswanya, diklik aksi kemudian di sini ada setujui KRS. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu prosesnya adalah melakukan proses penyetujuan secara kolektif. Saya klik ini, kemudian saya setujui KRS. Jadi secara otomatis dia akan menyetujuinya Bapak Ibu. Harusnya kita pakai mana Mbak? Yang tadi caranya kita klik detail satu-satu atau kolektif? Sebenarnya yang paling aman Bapak dan Ibu kan Bapak Ibu harus tahu juga ya KRS-nya mahasiswa yang kita bimbing itu sudah benar apa enggak? Kan berarti Bapak Ibu perlu detail dari KRS-nya ya sudah berarti bisa masuk ke detail KRS yang ada di sini. Tapi kalau misalnya nanti dari Bapak dan Ibu mau secara gelondongan ya tadi seperti cara yang tadi saya sempat paparkan itu tadi Bapak Ibu. Kira-kira nanti seperti itu Bapak Ibu untuk prosesnya. Jadi nanti setelah proses KRS dari mahasiswanya sendiri, nanti dari Bapak dan Ibu silakan menunggu dulu dari mahasiswanya agar sudah mulai untuk proses melakukan pilih kelas atau KRS. Nanti dari Bapak dan Ibu dosen silakan bisa mulai langsung memvalidasi KRS-nya, apakah nanti KRS-nya sudah valid atau belum. Gitu ya Bapak Ibu. Bu, untuk memvalidasi KRS, itu biasanya adik-adik mahasiswa itu kan berapa jumlah SKS yang ditempuh. Nah, ini apakah ada informasi di dalamnya bahwa mahasiswa yang tersebut mengambil tidak lebih dari yang diharuskan? Oke, siap Pak.
Jadi Bapak Ibu, setiap proses KRS sendiri, kan kalau dari Widyagama itu kan sudah ada batas SKS-nya ya Bapak dan Ibu. Nah, dari mahasiswa sudah disettingkan ya Bapak dan Ibu untuk setiap batas dari masing-masing mahasiswanya oleh bagian admin. Begitu. Nah, nanti dari Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada batas SKS. Nah, batas SKS ini nanti adalah batas SKS yang bisa atau maksimal kuota yang bisa diambil SKS-nya oleh mahasiswa atas nama Aldila ini. Jadi, di periode 2024-1, batas SKS mahasiswa Aldila ini adalah 24. Seperti itu. Kemudian dengan SKS yang dia sudah ambil adalah 2, seperti itu. Jadi nanti dari Bapak dan Ibu ini sudah bisa cek begitu ya. Kira-kira mahasiswa bimbingan saya batas SKS-nya di periode saat ini itu berapa, kemudian SKS yang sudah diambil itu berapa. Seperti itu ya Pak ya. Lanjut Bu, yang terkait dengan prasyarat Bu. Misalkan dia itu kan harusnya mendapat 24, tapi baru 23. Ya 20 lah. 20. Jadi untuk tambahan satu mata kuliah itu dia tidak lewat dari mata kuliah prasyarat. Gimana Bu? Oke siap. Oke Bapak Ibu, ternyata juga ada mata kuliah prasyarat ya. Tenang aja Bapak Ibu. Sebenarnya kalau untuk dari sisi mahasiswa, jadi kalau dari sisi mahasiswa nanti adalah mahasiswa itu kan mengambil KRS. Dan ada beberapa nanti disuguhkan adalah mata kuliah yang nanti dia bisa ambil. Apabila ada mata kuliah prasyarat, itu sudah bisa disetting Bapak dan Ibu. Jadi kemarin dari bagian akademik juga sudah men-setting untuk prasyarat mata kuliah. Jadi nanti kalau mahasiswanya misalnya dia mau ngambil matematika 2, dia harus sudah lulus matematika 1. Nah, ketika nanti dia mau ambil matematika 2 tapi matematika 1-nya belum lulus, nah di sistem dia akan terblok mata kuliah matematika 2-nya tidak bisa dipilih seperti itu. Jadi proses settingannya jauh sebelum ini Bapak Ibu dan ini juga sudah disettingkan seperti itu. Jadi nanti dari Bapak dan Ibu sebenarnya KRS yang sudah bisa kita lihat di detailnya ini adalah KRS yang memang dia bisa ambil gitu. Untuk mata kuliah yang masih belum bisa diambil, bisa jadi karena masih belum sesuai dengan prasyaratnya. Entah dia sudah lulus mata kuliah tertentu atau bahkan dia masih belum mendapatkan nilai yang sesuai dengan prasyarat tersebut. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, itu nanti kalau untuk proses terkait validasinya yang pastinya nanti penting dilakukan untuk di semester saat ini ya Bapak dan Ibu gitu. Nah, selanjutnya mungkin nanti saya coba sampaikan saja fitur-fitur apa saja ya Bapak Ibu yang ada di aplikasi ya dari Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya juga ada namanya bimbingan konsultasi yang tadi sempat saya informasikan ya Bapak Ibu. Jadi, kalau untuk bimbingan konsultasi sendiri, ini tidak hanya topiknya adalah konsultasi KRS saja. Jadi, kalau untuk di menu bimbingan, kemudian di konsultasi ini, dia nanti akan menyimpan banyak konsultasi yang diajukan oleh mahasiswa bimbingan kita, Bapak Ibu, seperti itu. Dan juga nanti dari Bapak dan Ibu bisa cek, oh, atas nama mahasiswa Aldila ini, dia mengajukan konsultasi dengan topiknya konsultasinya apa. Seperti itu. Nah, nanti dari Bapak dan Ibu sama bisa masuk ke detail sini dan juga sudah mulai chatting di sini. Jadi sebenarnya tadi itu sama Bapak dan Ibu seperti yang ada di detail, cuma kalau di sini sudah dilengkapi sama namanya mulai meet apabila memang nanti dari Bapak dan Ibu itu berkenan untuk bimbingannya secara online. Ketika dari Bapak dan Ibu itu nanti jadi nanti ketika dari Bapak Ibu misalnya sudah mengelokan untuk Google Meet ini, maka di tampilan mahasiswa sudah tinggal klik join saja. Seperti itu. Jadi untuk fitur ini nanti boleh digunakan atau boleh tidak. Barangkali nanti dari Bapak Ibu juga ada yang proses bimbingannya secara offline itu juga bisa sekali ya Bapak Ibu. Begitu. Oke. Nanti seperti itu dan juga sebenarnya di sini Bapak Ibu kalau untuk terkait proses konsultasi pembimbingan baik dari dosen wali, kemudian kalau misalnya nanti Bapak Ibu membimbing proposal dan juga tugas akhir itu ada cetaknya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dari Bapak dan Ibu tentunya kan butuh ya kalau untuk bukti, kalau untuk melakukan proses pembimbingan, nanti dari Bapak dan Ibu sudah bisa mencetaknya langsung dari aplikasinya saja, seperti itu. Jadi diklik cetak aplikasinya di sini, aksi, kemudian dicetak percakapan, seperti itu Bapak Ibu ya.
Itu kalau untuk proses sementara ini yang paling penting adalah pembimbing akademik dan juga mulai dari konsultasi dulu. Nah, sebelum saya masuk ke proses pengajaran, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan karena mungkin yang nanti kita akan pakai terlebih dahulu di awal semester ini adalah pembimbing akademik dan konsultasi. Mungkin sampai sini dulu dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tanya Mbak Adila. Boleh Pak, silakan. Pak, terkait dengan Mm-mm. apa namanya pemrograman mata kuliah, Mm-mm. itu tadi belum dijelaskan bagaimana kalau sudah terlanjur sudah divalidasi dosen, Mm-mm. mahasiswa itu ada koreksi, Oh, siap. salah input atau Mm-mm. kejadian sebelumnya double klik, ada yang kemudian lupa ternyata sudah pernah nempuh ya karena ada kemiripan nama mata kuliah. I see. Ya Pak, baik. Bagaimana sehingga kemudian apa perlu ya prosesnya bagaimana bisa dijelaskan? Oh, siap, 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 baik, baik. Oke, jadi tadi sebenarnya Bapak Ibu begini, kalau untuk prosesnya, tadi kan masuknya ke bimbingan, kemudian di pembimbing akademik. Nanti dari Bapak dan Ibu, contohnya mau cek nih KRS-an atas nama mahasiswa Aldila, kita cek di sini detail KRS-nya, seperti itu. Nah, ternyata nanti dari Bapak dan Ibu sudah terlanjur untuk memvalidasi, maka kan ada informasi seperti ini ya Bapak Ibu, KRS telah divalidasi. Biasanya nanti dari mahasiswa kontak, Bapak Ibu, saya maaf kelupaan gitu KRS-nya. Dari Bapak dan Ibu silakan bisa diklik batal validasi KRS saja. Secara otomatis nanti dari mahasiswanya itu sudah bisa melakukan proses untuk penginputan atau pengambilan mata kuliah kembali di sisi mahasiswanya. Seperti itu. Begitu, Pak. Nanti kalau misalnya sudah sesuai kembali, ya sudah nanti dari Bapak dan Ibu silakan bisa diklik validasi kembali. Seperti itu. Mohon maaf. Berarti di program. Gimana Pak? Itu berarti kalau batal validasi semua misalnya katakanlah sudah memprogram 24. Ya, baik. 24-nya itu kemudian batal divalidasi, Ya. semuanya kemudian nanti bisa diedit mana? Ya. Atau berbasis bisa disetting per mata kuliahnya yang dibatal validasinya. Oke, kalau untuk proses validasi ini semuanya Pak. Jadi 1 Paket ya? sampai 10 betul. Saya izin tampilkan dari sisi mahasiswa ya Pak ya, biar kira-kira tahu gambarannya mungkin ya Pak. Sebentar, sebentar. Saya coba share screen dulu. Ini tampilan dari mahasiswanya Bapak Ibu. Nah, oke. Ini tampilan nanti dari mahasiswanya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari tampilan mahasiswa, nanti dari mahasiswa tahu semester saat ini semesternya berapa. Semester saat ini tuh saya punya kuota SKS saya bisa ambil itu berapa. Kemudian nanti dari saya itu sebenarnya di sini bisa melakukan proses pilih kelas. Sebentar, saya hapus dulu. Jadi di sini nanti bisa klik pilih kelas yang ada di sini. Jadi ini nanti adalah kelas-kelas yang nanti bisa saya pilih. Ini kebetulan karena aplikasi demo, jadi mata kuliahnya cuma 1 ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari mahasiswa di sini akan disuguhkan nama-nama kelas yang sudah ada. Akan banyak Bapak Ibu nanti dari mahasiswa silakan tinggal pilih seperti itu. Kalau dia mau lihat karena di semester 1, pasti nanti dia pasti pilihnya adalah di tepat semester. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah filter untuk menampilkan dari sisi mahasiswanya. Nanti kalau dia sudah menyimpan, kalau ini sudah fix kembali, nanti silakan dia bisa mengajukan. Nah, kalau nanti sudah diajukan, nanti dari Bapak dan Ibu dosen silakan tinggal melakukan validasi saja. Seperti itu, Pak. Kira-kira kalau untuk tampilan dari mahasiswanya. Jadi proses validasi itu tidak memvalidasi satu-satu per mata kuliah ya Bapak Ibu. Jadi memvalidasinya sudah secara kolektif KRS dia di 2024-1. Begitu. Oke. Siap, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan kembali dari Bapak dan Ibu. Mohon izin sekali. Termasuk pembatalan ya, pembatalan. Betul sekali, Pak. Berarti kalau sudah hanya cuma 1 dibatalkan, berarti batal semua ya Bu? Kalau semua berarti ya. batalkannya itu cuma 1 mahasiswa, tapi membatalkan KRS-nya semua, Pak, seperti itu. Oh, enggak satu persatu ya. Jadi, Mbak Adila. Ya. Gimana? Halo Mbak Adila. Iya. Iya, kalau di SIM yang lama ya Mbak ya,
itu memang kita nge-proof-nya itu satu-satu Mbak Dila. Misalnya Mbak Dila tadi misal ya ngambil 5 mata kuliah gitu ya, bahasa Indonesia, Pancasila, agama gitu. Itu kita satu-satu. Oh Pancasila ada nama Mbak Adila, oh tak approve. Oh ada nama Mbak Adila lagi ini tak approve. Nah begitu ada pembatalan dari mahasiswa salah satu, kita enggak semuanya menghapus punya Mbak Adila yang Oh, Betul. Ya. oke, Bapak Ibu izin membatalkan ini tidak langsung serta-merta menghapus ya. Iya, Jadi iya. tidak begitu Bapak Ibu. Jadi gini. Kan mahasiswa itu kan sudah ngedraft mata kuliah apa saja yang dia ambil, kemudian diajukan, betul. Nah, nanti kan dari Bapak Ibu cek, oh mata kuliahnya ini udah sesuai kan seperti itu. Dari Bapak dan Ibu itu ada hak untuk kalau misalnya harusnya ini tidak diambil itu bisa dihapus, seperti itu. Nah, nanti dari Bapak dan Ibu silakan kalau untuk mata kuliahnya ini sudah sesuai, langsung boleh divalidasi. Tapi kalau misalnya memang ternyata ada satu mata kuliah yang belum, nanti dari Bapak dan Ibu bisa informasikan ke mahasiswanya, masih kurang satu. Seperti itu. Nah, misalnya tadi kan kondisinya adalah ketika sudah divalidasi, kemudian ternyata masih ada yang salah seperti itu. Nah, dari Bapak dan Ibu itu harus seperti apa? Kan tadi saya jawabnya adalah melakukan pembatalan ya. Nah, membatalkan itu tidak menghapus Bapak Ibu. Jadi draftnya itu masih ada. Nanti dari mahasiswa silakan bisa langsung masuk saja ke akunnya, tinggal dia itu memilih gitu ya, KRS mana yang masih kurang untuk diajukan kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak menghapus Bapak Ibu. Iya. Tadi soalnya Mbak Dila yang bilang gitu ya. Jadi misalnya Mbak Dila 5 tadi sudah saya ACC gitu ya. Kemudian dari 5 itu salah satu ada, loh ternyata saya sudah lulus atau salah gitu ya. Nah kemudian mengajukan pembatalan, dosennya meng-ACC lagi, ngambil lagi kan. Ngambil lagi. Nah itu Mbak Dila tadi, oh itu yang data ini tadi hapus gitu. Enggak ya semuanya. Enggak Bu, Terus enggak. menge-proof-nya tidak semuanya ya. Tidak langsung semuanya Mbak Dila ngambil 5. Nunggu 5 dulu baru tak approve Mbak Dila gitu apa satu-satu? Pancasilanya Mbak Dila 1, bahasa Indonesianya Mbak Dila tak approve 1 gitu apa? 5 dari Mbak Dila itu terus di approve-nya. Iya, Seperti apa siap. Mbak Dila? Langsung semuanya Bu, ter-approve-nya Bu. Ke-approve-nya semuanya Ya langsung. kan? Oke, sudah Tapi ya Mbak kalau Dila ya. iya siap Bu, tapi kalau membatalkan di-approve itu ya. tidak menghapus ya Bapak Ibu ya. Oh gitu. Nggak ada contoh ya? Nggak ada contoh ya? Waduh, ini saya contohnya barusan cuma satu aja ini Bu. Iya, bukan Mbak. Soalnya contohnya kayak tadi itu Mbak Dila ngambil 5, oke sudah tak approve Mbak Dila oke. Nah siangnya anak itu mikir loh, saya nggak jadi milih yang ini, satu saya Iya, batalkan gitu. iya. Enggak ya, nggak menghapus semua ya. Enggak Bu, tidak menghapus Oh ya semuanya wes, Bu. Nanti nggih, dari nanti mudah-mudahan. iya, nanti dari Bapak dan Ya. Ibu dosen yang melakukan pembatalan validasi, mahasiswanya tuh udah kita bisa kasih hak akses untuk mengedit kembali istilahnya. Nanti dari Oh mahasiswa gitu. boleh menghapus atau sebenarnya dari Bapak Ibu itu boleh loh kalau misalnya mau menghapus langsung enggak apa-apa, tapi kami kembalikan. Biasanya seperti apa? Apakah mahasiswa yang langsung hapus kah atau dari Bapak dan Ibu? Seperti itu. Oh nggak bisa Mbak menghapuskan, anaknya minta dulu gitu kan, yang lebih tahu kan mahasiswa. Oh iya, ya minta enggak apa-apa Bu. batalkan apa enggak Iya. gitu. Oh ya enggak apa-apa Bu. Berarti kalau misalnya seperti itu dibatalkan dulu saja, nanti biarkan dari mahasiswa yang hapus, mengajukan nanti dari Bapak Ibu tinggal validasi. Sudah. Oh. Oke, makasih. Gitu ya Bapak Ibu. Bertanya Mbak Dila. Boleh Bu, gimana? Kita kan punya mahasiswa perwalian. Kalau ingin tahu nilai keseluruhannya menggunakan menu apa? Nilai keseluruhan ini berupa KHS-nya kah Bu atau seperti apa? Kalau berupa KHS Bukan seperti nilai, apa? bukan nilai. Bagaimana kalau Transkrip. berupa Oh, keseluruhan transkrip. yang mana aja? Oke, siap. Terus Oke, siap Bu, sama-sama. Nah, ini Bapak Ibu masuknya tetap sama tadi yang ada di bimbingan, karena kan nanti kita masuknya ke pembimbingan ya Bapak Ibu. Nanti dari Bapak dan Ibu bisa masuk ke klik detail KRS di sini. Sebenarnya di sini juga sudah membuka tab-tab selanjutnya, ada menu KHS. Nanti dari Bapak dan Ibu bisa melihat nilai-nilai dari mahasiswa, atau nanti ada di transkrip sementara yang ada di sini Bapak dan Ibu. Ini kebetulan masih belum ada datanya, karena mahasiswa belum ada nilai. Nanti bisa di sini Bapak Ibu.
Begitu. Kalau untuk transkrip sebenarnya ini juga bisa kita cetak ya untuk transkrip sementaranya. Saat ini mungkin masih pakai tampilan default di sistem, tapi nanti Bapak dan Ibu setelah dari UWG sudah memberikan format untuk transkrip sementara itu bisa disesuaikan dengan format UWG. Seperti itu Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang ditampilkan Mbak Lila ini menu dosen. Iya Bapak, betul. Dosen Betul ya. sekali Pak. Saya ulangi kembali mungkin ya Bapak Ibu barangkali terlewat. Masuknya tadi ke bimbingan, terus ke pembimbingan akademik, begitu. Kemudian nanti bisa diklik detail ya, detail KRS dari satu mahasiswanya tadi siapa. Kemudian nanti dari Bapak dan Ibu bisa cek di sini. Ada Oke, di kartu klik hasil KRS studi. dulu. Siap, betul Bapak. Di kartu hasil studi, kemudian atau di transkrip dari mahasiswanya nanti bisa dicetak begitu. Mohon maaf Mbak Adila, apa namanya? Saya kan langsung buka banyak apa namanya bimbingan saya, perwalian saya. Nah, ini kan belum migrasi mengenai nilai-nilai karena ini apa namanya? Misalnya transkrip. Oh, sorry, saya salah klik. Ini transkripnya sudah masuk semua. Iya, sudah Bapak. Alhamdulillah kemarin sudah dimigrasikan. Mungkin yang masih belum nanti lengkap mungkin dari jadwal karena masih progres ya Bapak Ibu. Tapi harusnya kalau dari nilai sudah semua kok Bapak Ibu dari sistem sebelumnya. Begitu. Ya, kan kadang tapi ini enggak ada menu cetak per per semester ya? Cetak per semester. Sebenarnya nanti bisa di KHS ini sih Bapak, gitu. Nanti Karena di bisa. KHS, sebentar saya klik KHS, itu ada pilihan sebentar, saya pilih semesternya. Boleh Pak, silakan. Oh, bisa. Sip. Bisa ya Pak ya. Iya, nanti boleh di situ Pak. Kalau per ininya ya. Tapi pun sebenarnya dari mahasiswa bisa secara mandiri kok Pak, dari akunnya masing-masing sudah bisa kok Pak, gitu. Ya kan kadang orang tua itu tanya ke dosen walinya, Pak, pengen lihat anak saya nih kuliahnya semester ini. Nah, sehingga iya, siap Bapak, terima kasih, aman. ini sudah jauh lebih bagus dari SIM sebelumnya. Oh iya, Alhamdulillah Bapak Ibu. Tapi memang mungkin Bapak Ibu, saya juga menginformasikan, memang mungkin kalau secara perpindahan, pastinya memang harus mengeksplor kembali. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu, perlahan. Makanya nanti kita sering bertemu ya Bapak Ibu, mungkin dengan saya jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu. Nanti kita coba perkenalkan fitur-fitur lainnya dulu. Nah mungkin kalau sekarang ini adalah prosesnya adalah di bimbingan dan juga pembimbingan akademik, kita sampai situ dulu. Nanti kalau next-nya adalah terkait jadwal perkuliahan, kita bisa pakai next agenda kembali untuk add link juga ya Bapak Ibu LMS dan juga untuk jadwal perkuliahannya. Begitu ya Bapak Ibu, mohon izin. Oke, aman. Oke, siap. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya untuk dari sini apakah sudah clear? Atau mungkin ada yang mau perlu ditanyakan terlebih dahulu? Bapak Ibu silakan. Nah, saya Mbak Iya Bu Adia, boleh gimana Bu? Gini, setelah kita ngeklik ke pembimbingan akademik, itu kan lebih lanjut seandainya kita klik detail KRS ya. Iya, ke detail KRS. Terus kemudian kita klik transkrip misalnya. Ke klik transkrip, iya. Oke, siap Bu Adia. Itu untuk back ke detail KRS nggak bisa ya kayaknya ya. Ke detail KRS. Oh, Ibu maunya ke detail KRS, KRS-nya dia. Oke, kalau transkrip ini namanya transkrip berarti dia menyimpan semua mata kuliahnya, Bu, tidak pakai filter periode. Tapi misal dari artinya tidak ada menu back ya, kembali ke detail KRS gitu. Berarti kalau mau ke detail KRS berarti tab-nya saja, Bu, yang diubah ke kartu rencana studi di sini. Nah, nanti kan kembali ya. Di sini. Iya, jadi ini kita mainnya tab Bapak Ibu ya. Di setiap tab menyimpan informasi-informasi terkait dengan tab tersebut. Contoh kalau dari kartu rencana studi ya berarti data-datanya adalah data-data terkait kartu rencana studi. Kalau hasil studi ya berarti KHS-nya nanti menyimpan data-data terkait nilai dan juga KHS-nya nanti bisa dicetak. Pun juga kalau transkrip itu kan sebenarnya kan secara gelondongan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tampilannya di transkrip juga berapa mata kuliah yang sudah dia ampu semuanya dan juga sudah lulus, nanti ada informasi di sini dan juga nanti bisa dicetak seperti itu bagi Ibu. Baik, berarti tidak ada menu back ya, kita lebih praktis ya nanti
langsung klik itu kan. tab-nya saja ya Bu ya, gitu. Nanti kalau misalnya memang mau langsung ke pembimbing akademik kembali, yang di tab list mahasiswanya ya sudah masuknya ke menu kembali, ke bimbingan dan di pembimbing akademik. Begitu Bu Adia. Iya, iya, paham. Iya, Iya, terima siap. kasih Iya, Bu, luar Mbak biasa. Terima kasih, Bu, Dian. sama-sama. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau itu untuk pembimbingan ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak dan Ibu izin kalau misalnya sudah clear sampai sini, sebenarnya nanti kalau untuk dari Bapak dan Ibu, prosesnya adalah menunggu terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu untuk mahasiswanya sudah bisa mengajukan proses KRS-nya dan juga melakukan proses validasi seperti itu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sini saya coba spill dulu saja ya fitur-fitur apa saja sebelum nanti mungkin kita ke next pertemuan untuk membahas terkait perkuliahan dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Maaf Mbak Oke, Adila, boleh yang Pak. satu lagi. Boleh, Tadi boleh Pak, silakan. yang ditanyakan Bu Adia bisa didemokan. Jadi misalnya sudah terbuka transkrip, misal. Iya, iya. Coba diperhatikan transkrip, misalnya bimbingan, oke, detail Detail, KRS, ya. Terus kita kan ke kemudian transkrip ya Pak. transkrip misal. Ya. Back ke daftar mau misalnya validasi KRS, coba backnya gimana? Kalau ke daftar KRS langsung ke sini Pak, ke bimbingan pembimbing akademik kembali. Oh, ya artinya harus ke tabnya ke situ, tidak bisa di menunya. Oke. Iya, mainnya tab-tab Pak gitu. Iya. Oke, begitu ya Bapak Ibu, mohon izin. Oke. Mbak Aldila. Iya, boleh Bu Jana, gimana? Iya, mohon maaf ya. Kalau saya salah mohon maaf ya. Ini anak-anak yang semester baru 2024 ini ya, satu masuk ini, itu nanti kan harus ada, saya belum membagi terus terang, belum membagi ke dosen wali. Oh, Itu Bu. saya bisa lihat anak semester 1 akuntansi itu di mana ya? Oh, ada 36 misalnya, itu di mana? Izin. Berarti Bu Jana ini role-nya kan tidak sebagai Bu. Oke, siap. Oh, kalau Kaprodi, alah ya. Oke, mungkin kalau nanti Kaprodi dengan saya sendiri aja ya Bu ya di next sesi ya Oh Bu iya, ya, bisa. habis ini Berarti aja. ya, bisa. Oke. Ya, oke. Bisa kok Bu, tetap Makasih, bisa. makasih. Iya, siap. Oke, makasih. Karena nanti takutnya kalau saya jelaskan Bapak Ibu tidak ada menunya, jadi ini tambah wah menunya tambah banyak. Enggak Gitu tanya. Bu. Yang jelas bisa hari ini segera ya nanti ya, Iya. segera KRS-an. Ya, makasih Mbak Aldila. Lanjut untuk yang ini aja dulu memang. Siap. Baik. Sebenarnya nanti untuk fokus pada pagi hari ini cukup itu dulu aja Bapak Ibu. Cuma nanti izin saya spill sedikit ya Bapak Ibu. Nanti next pertemuan kita bahasnya apa. Jadi biar Bapak Ibu juga tahu, nanti di aplikasi sampai sejauh mana ya mengcovernya. Jadi terlintas dari tadi Bapak dan Ibu untuk proses pembimbingan validasi ya. Itu sebenarnya nanti dari Bapak dan Ibu kalau tadi ada di awal semester, bukan awal ya, kalau ada pergantian kurikulum itu kan ada kita menginputkan RPS ya Bapak Ibu ya. Jadi penginputan RPS ini adalah hanya Bapak dan Ibu dosen saja yang memang ditunjuk sebagai dosen pengampu atau penyusun RPS. Jadi kalau misalnya dari Bapak dan Ibu tidak merasa bahwa Bapak Ibu harusnya tidak mengampu, ya sudah, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi di aplikasi itu ada menu namanya di perkuliahan, kemudian di mata kuliah yang ada di sini. Jadi mata kuliah yang sudah terdatakan ada tampil di sini itu adalah mata kuliah di mana nama Bapak dan Ibu ini diminta untuk melakukan proses pendataan RPS atau menyusun RPS di aplikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti dari Bapak dan Ibu sebenarnya untuk putus. Oke, jadi nanti dari Bapak dan Ibu sebenarnya untuk tampilannya pasti sama persis seperti punya saya yang ada di sini ya, Bapak dan Ibu. Nanti kalau untuk Oke, apakah putus-putus kalau sekarang Bapak Ibu? Tidak, Mbak. Ini lancar ini. Oh, lancar ya? Ini saya yang keluar Mbak Dila. Oh, siap. Nah, Oke. saya yang keluar di prodi. siap. Nah, nanti kalau untuk tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu ya, kalau untuk proses mata kuliahnya. Jadi, mata kuliahnya, ternyata ada 4. Oh, berarti saya di sini ditunjuk sebagai dosen pengampu RPS-nya atau pengembang RPS-nya. Nanti dari Bapak dan Ibu sebenarnya pada sistem sudah bisa mendatakan untuk RPS di setiap masing-masing mata kuliahnya. Contoh di sini adalah gambar lanjut gitu ya, untuk prodi pengampunya adalah desain komunikasi visual atau DKV. Nanti dari Bapak dan Ibu bisa diklik detail yang ada di sini ya. Kemudian nanti dari Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan proses untuk
penginputan terkait RPS-nya, mulai dari CPL dan CPMK-nya. Di sini nanti dari Bapak dan Ibu bisa inputkan, ya. Seperti itu. Kemudian nanti ini ada detail RPS. Kalau untuk dari detail RPS-nya sendiri, nanti dari Bapak dan Ibu sudah bisa diklik saja. Sebentar saya masuk kembali. Nanti dari Bapak dan Ibu bisa diklik di sini ada ubah RPS, ya. Kemudian nanti silakan bisa diinputkan untuk RPS-nya, tanggal penyusunannya, kemudian deskripsi mata kuliahnya. Jadi data yang berbintang merah ini adalah data yang wajib nanti diinputkan seperti itu, Bapak dan Ibu. Biasanya kan kalau dari Bapak dan Ibu dosen pengampu RPS itu kan kayak sudah punya filenya sendiri ya, entah di Word atau PDF ya, biasanya kan begitu. Nanti dari Bapak Ibu bisa langsung di-choose file aja di sini nanti di-upload begitu, Bapak Ibu. Itu kira-kira kalau nanti untuk proses dari RPS-nya sendiri. Dan pun Bapak Ibu kalau untuk dari RPS-nya sendiri ini juga sudah bisa kita cetak ya. Jadi percetakannya seperti ini. Ini sudah sesuai dengan standar SNDikti Bapak Ibu. Jadi nanti apabila memang ada RPS yang berubah kembali sesuai dengan aturan dari SNDikti, nanti dari tim Sevima juga akan yang mengubahkan ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk RPS-nya nanti sudah bisa dicetak seperti ini Bapak Ibu ya. Itu kalau untuk RPS. Di sini juga ada rencana pembelajaran Bapak Ibu. Kalau rencana pembelajaran ini nanti dari Bapak dan Ibu yang diamanai untuk mengampu mata kuliah ini untuk penyusunan RPS, dari Bapak dan Ibu itu sudah bisa menginputkan rencana pembelajaran di setiap sesinya. Kan biasanya kalau di RPS itu juga sudah ada informasi ya Bapak Ibu ya, untuk sub PMK ini sesi pertama sub PMK-nya apa, kemudian nanti rencana pembelajarannya apa, kan itu biasanya sudah ada ya Bapak Ibu. Nanti dari Bapak Ibu juga sudah bisa datakan yang ada di sini gitu. Proses pendataannya nanti bisa secara manual, klik tambah satu-satu seperti ini, nanti masuknya pertemuan sesi pertama, sub CPMK-nya apa, kemudian nanti adalah materi pembelajarannya apa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di awal sekali Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah ini sudah melakukan proses penambahan terkait rencana pembelajaran di sini, maka nanti juga akan ada efek ke dosen pengajar yang mengajar MK ini. Jadi dari dosen sudah tidak perlu lagi menginputkan rencana pembelajaran karena sudah diambilkan dari RPS ini. Jadi dosen itu sudah tinggal menginputkan realisasinya saja. Jadi ke depannya nanti kalau dari Bapak dan Ibu itu sudah mendatakan materi pembelajaran yang ada di sini, ketika saya sebagai dosen mengajar, saya sudah tidak perlu inputkan kembali rencana pembelajarannya karena secara otomatis diambil dari RPS-nya. Gitu. Jadi saya sebagai dosen tinggal melakukan proses untuk melakukan penginputan realisasi materinya saja. Seperti itu. Itu nanti kalau dari rencana pembelajaran. Kemudian kemarin ada terkait rencana evaluasi juga sebagai komponen evaluasi ya Bapak dan Ibu. Itu nanti sudah bisa didatakan di sini untuk setiap pembobotannya. Ini juga sudah relevan dengan PD Dikti ya Bapak dan Ibu untuk rencana evaluasinya yang juga bisa mendomplang untuk dari perguruan tingginya sendiri seperti itu. Jadi nanti prosesnya di sini. Untuk rencana evaluasi ini juga nanti bisa diklaim sebagai IKO perguruan tinggi ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya pendataannya nanti sudah lengkap di aplikasi, itu nanti juga bisa mendomplang IKO perguruan tingginya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau untuk nanti terkait fitur yang ada di RPS Bapak dan Ibu. Ya, begitu. Nanti ditunggu saja mungkin sosialisasi secara detailnya next ini dulu. Yang penting ini nanti saya kenalkan dulu aja ya ke Bapak Ibu kira-kira seperti apa. Begitu. Kemudian Oke, wis jangan mumet, Mbak. Oh iya, Bu. Halo, Ya, halo, Ya, wis mumet. halo, ya. Messi. Penuh, penuh. Mbak Dila, Mm-mm. apakah rencana pembelajaran ini bisa apakah terbaca oleh dari sisi mahasiswanya? Oh, gini Pak, kalau di kita ada hak akses apabila memang mau ditampilkan ke mahasiswa, mahasiswa bisa klik RPS-nya, Pak. Begitu. Ya, jadi agar mereka juga tahu kan, oh Yes. kalau saya Mm-mm. ikut mata kuliah ini, pembelajarannya tuh ini nih. Jadi mereka Oh, siap. Bisa Bapak nanti tergantung dengan settingan hak akses saja Bapak. Dari mahasiswanya juga nanti tahu Pak, dia masuk ke kurikulum 2000 berapa misalnya, di kurikulum 2023 itu mata kuliah apa saja sih yang saya nanti akan belajar kayak gitu itu ada Pak. Di user mahasiswanya ya Bapak ya tapi ya. kalau berbicara hak akses, Mm-mm. itu maksudnya apa hak akses itu? Jadi kalau hak akses itu begini Pak. Jadi
sebenarnya kalau dari aplikasi itu bisa mengatur Bapak di setiap user itu tampilan menunya apa saja yang mau ditampilkan. Seperti itu, Pak. Contoh misal dari mahasiswa apakah bisa melihat RPS-nya? Kalau misalnya memang diperbolehkan, nanti dari admin perguruan tinggi atau yang di sini nanti di tim IT itu bisa men-settingkan biar tampil, Pak. Contohnya lagi, ada Pak beberapa perguruan tinggi yang tidak memperbolehkan mahasiswa itu melihat transkrip sementara. Itu contohnya. Tapi di aplikasi itu ada. Kalau misalnya memang tidak boleh, ya tidak apa-apa Pak. Nanti settingan hak akses ke mahasiswanya saja yang tidak diperbolehkan untuk akses transkrip sementara. Itu contohnya Pak, seperti itu. Oke, kalau gitu. Mm-mm. Jadi maksud saya biar masih. Jadi pada Mm-mm. saat pertemuan pertama, Mm-mm. si dosen tidak perlu memperkenalkan lagi bahwa mata kuliah ini akan begini-begini ke depannya. Maksud saya seperti Oh, itu kalau mereka punya akses itu. oh iya, siap. Bisa Pak. Nanti dari sisi mahasiswanya sudah bisa melihat RPS-nya kok Pak dari setiap mata kuliah nanti yang akan diajarkan seperti itu. Dan pun nanti kalau misalnya kita sudah pelatihan Edling, apabila memang nanti dari Bapak dan Ibu itu membagikan materi gitu ya, itu nanti juga sudah bisa dilihat oleh mahasiswanya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih, Mbak. Siap, sama-sama Bapak dan Ibu. Oke, mungkin kalau misalnya sampai sini dulu, apakah dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Saya takutnya kalau masuk ke menu-menu lainnya nanti dari Bapak dan Ibu ini kita fokus dulu aja ya Bapak Ibu ya untuk ke KRS. Nanti nextnya pasti akan ada agenda kembali kok Bapak Ibu. Mungkin ada Iya. yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu, Mbak mohon Dila, izin. Mbak Dila, heeh. Mbak Dila, yang pertama misalnya tadi kayak gambar lanjut tadi ya, mungkin gambar lanjut tadi ini contoh yang tadi ada dua dosen mata pengampunya ada dua, ada Pak A dengan Pak B gitu ya. Nah, apakah semua dosen pengampu itu juga wajib mengupload ya yang namanya RPS? Karena di situ itu ada di atas biasanya sebagai koordinator. Nah, misalnya gambar lanjut tadi koordinatornya Pak A, anggotanya ada B, ada C. Apakah semua dosen ABC ini juga harus mengupload RPS gitu? Oh, oke, Gimana, Mbak? siap. Siap. Apa hanya salah satu dosen aja sebagai Siap. koordinator? Gitu? Siap, Bu. Jadi, kalau untuk di RPS tadi, Bapak Ibu, memang betul sebenarnya memang ada 3 yang nanti bisa melakukan proses edit RPS-nya. Dari dosen pengampu, dosen pengembang, dan juga dari koordinator pengampu MK. Apakah ketiga-tiganya harus mengisikan? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Bisa dari salah satunya. Nanti boleh disepakati saja kira-kira siapa yang akan menginputkan untuk gambar lanjut ini tadi. Seperti itu. Tapi biasanya kan kalau RPS ada juga yang memang kolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi satu RPS Iya, iya, satu memang RPS ada. memang dikerjakan bersama Bapak Ibu lainnya dari 3 dosen. Nah, nanti untuk pendataan aplikasinya cukup satu aja. Yang penting Ibu, ketiga nama dari Bapak Ibu dosen ini siapa saja menginputkan boleh. Yang penting dari ketiga Bapak Ibu ini sudah bisa melakukan proses pendataan RPS-nya seperti itu. Iya. Kemudian yang kedua, Mbak Dila, itu misalnya CPL, CPMK, misal itu dan RPS misalnya apa ya, istilahnya ditangguhkan dulu kita ngisi yang KRS untuk ini apa bisa apa harus itu diisi semua lengkap Oke, untuk siap. waktu mepet ini loh Mbak. Oh, siap, Bu. Oke, jawabannya enggak apa-apa Bapak Ibu, enggak perlu diinputkan terlebih dahulu. Oh gitu. Tidak apa-apa Nggih, nggih. sekali. Ini cuma nanti Bapak Ibu nextnya, ini kan kita lagi hektik banget Nggih. KRS. Ini ditiadakan dulu enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi Betul. nextnya kita perlu mendatakan sedikit demi sedikit saja. Yang penting nanti Iya, fokusnya iya. Bapak Ibu sebagai dosen wali adalah menyetujui validasi KRS-nya sama konsultasi. Iya. Seperti itu. Nggih, makasih Mbak Dila. Sama-sama Bu. Mbak Dila izin bertanya Boleh lagi. Ibu, silakan. Saran aja ini bukan bertanya. Apakah ada tutorialnya? Karena sebagian besar Bapak Ibu ada yang tidak hadir, kemudian ada yang belum paham sebetulnya, belum paham detail. Seandainya dari Senvima menyajikan tutorial, akan lebih memudahkan bagi kami. Oh iya, siap. Siap Bu, Bapak Ibu jangan khawatir, sebenarnya setiap pelatihan pasti akan kami kirimkan beberapa file. Pertama adalah materi kami yang tadi kami sempat paparkan, itu yang pertama.
Kemudian terkait video pelatihan, tadi kan kami record ya Bapak Ibu, maka akan kami sampaikan juga begitu untuk linknya. Kemudian yang ketiga, kami juga ada guideline Bapak Ibu, jadi nanti akan kami kirimkan ketiga hal tersebut ya Bapak Ibu. Nanti ditunggu Oke, saja siap. setelah ini, Nggih. begitu. Oke, siap Bapak Ibu. Kalau misalnya seperti itu, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Mohon izin. Untuk mahasiswa yang alih jenjang yang semester ini kami terima, kan otomatis harus segera KRS-an ya Mbak Dila. Untuk memasukkan konversi, apakah ada pelatihan sendiri bagi Bapak Ibu Kaprodi atau Despendir? Oke, siap. Boleh nggak apa-apa Bu, Memasukkan nanti nanti di-request-kan saja ke saya begitu ya Bu ya, kalau untuk terkait pendampingan, nanti juga sebelum pendampingan saya kasih untuk tata caranya seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nggih, matur nuwun Mbak Deh, Dila. sami-sami Bu. Oke, siap Bapak Ibu. Sebenarnya kalau untuk terkait materi, kita sudah cukup dulu ya Bapak dan Ibu kalau untuk materinya. Next, sebenarnya dari Bapak Ibu boleh sekali silakan bisa mengeksplor terlebih dahulu untuk menu-menunya. Mungkin nanti di next pertemuan, apabila memang ada yang, Mbak, saya kemarin nemu ini, boleh nanti silakan kita diskusikan bersama di next pertemuan. Tapi yang sekarang intinya Bapak dan Ibu untuk proses KRS, mohon bantuannya ya Bapak dan Ibu dari dosen UWG untuk bisa membantu dalam proses KRS yang masa transisi di SIM baru ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti untuk prosesnya Bapak dan Ibu melakukan konsultasi serta melakukan proses validasi KRS terlebih dahulu. Nanti untuk di minggu depan, karena sudah mungkin masuknya ke perkuliahan, nanti kita bisa lakukan untuk proses sosialisasi terkait bagaimana daily Bapak Ibu setiap harinya kalau saya mengajar, gimana saya buat tugas, share materi, ataupun mungkin kuis di aplikasi. Seperti itu ya untuk pembelajarannya sampai penginputan nilai. Begitu, nanti kita agendakan di next. Takutnya kalau sekarang nanti saya informasikan nanti dari Bapak dan Ibu kan masih memahami gitu ya dari aplikasinya. Oke, mungkin kalau dari saya Vima sudah cukup. Dari Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau didiskusikan atau mohon izin untuk pelatihan pada siang hari ini ya? Apakah sudah bisa dicukupkan ya Bapak Ibu? Mohon izin. Cukup. Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah cukup, sebelumnya saya sangat terima kasih sekali Bapak Ibu sudah berkenan hadir di Zoom Mantap pada terus. siang hari ini Bapak Ibu. Tentunya nanti akan banyak sekali untuk pertemuan-pertemuan gunanya dalam proses pendekatan atau pendalaman aplikasi ya. Jadi nanti bertemunya mungkin dengan saya lagi, jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu. Saya juga minta maaf kalau selama pemaparan ada tutur kata yang salah ataupun sikap saya yang salah. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri Bapak Ibu tetap sehat dan juga bahagia selalu tentunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.